2 bulan ibuku tanpa kabar. Aku hendak mengunjunginya tapi mertua malah melarangku dan mengajakku ke rumahnya. Saat aku lewati gudang mertua aku mendengar suara. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Hari ke-63. Aku menatap layar ponsel yang mati rasa, berharap notifikasi panggilan masuk akan muncul dengan foto ibuku tersenyum di samping kucing kesayangannya, si manis. Tapi tidak. Hanya ada chat dari grup kerja, promosi diskon, dan notifikasi media sosial yang tiba-tiba terasa sangat tidak penting. Masih belum ada kabar juga? Tanya Mas David dari balik laptopnya di meja makan, tanpa menatapku. Suaranya datar, seperti membaca laporan cuaca. Tidak, jawabku pendek. Aku coba telepon lagi. Nada sambung. Nada sambung. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi untuk saat ini. Suara robot operator itu sudah seperti mantra kutukan selama 2 bulan terakhir. Awalnya, aku percaya dengan penjelasan David, mungkin tower sinyal di kampung rusak, mungkin ibuku sedang sibuk panen kecil-kecilan, mungkin ponselnya rusak. Tapi naluriku sebagai anak perempuan membisikkan sesuatu yang lebih gelap. Mungkin ibu sedang mengunjungi Tante Yuni di desa sebelah. Dint, kata David lagi, kali ini menutup laptopnya dan mendekatiku. Tangannya hendak mengelus bahuku, tapi entah mengapa aku sedikit menjauh. Kamu tahu, sinyal di sana juga payah. Tapi Tante Yuni punya telepon rumah. Ibu pasti akan menelepon dari sana jika dia baik-baik saja dan tahu aku khawatir. David menghela napas. Kamu terlalu khawatir. Ibu kamu perempuan yang kuat. Ingat waktu banjir dulu, dia sendirian naik ke atap rumah dan bertahan semalaman. Itu benar. Ibuku kuat. Tapi itulah masalahnya. Perempuan sekuat ibuku tidak akan diam selama 2 bulan tanpa memberi kabar. Kecuali ada sesuatu yang sangat salah. Malam itu, saat David tertidur, aku menyelinap ke ruang kerja kecil kami. Aku membuka laptop dan membuka aplikasi pelacak lokasi yang diam-diam aku pasang di ponsel ibuku setahun yang lalu, setelah insiden dia tersesat di hutan kecil dekat rumah saat mencari jamur. Aku tidak pernah memberitahunya, merasa itu melanggar privasi, tapi sekarang kekhawatiranku mengalahkan segalanya. Aku mengetik kredensial login. Jantungku berdebar kencang. Loading. Layar menunjukkan peta. Titik merah seharusnya menunjukkan lokasi ponsel ibuku di kampung, di daerah pegunungan yang hijau. Tapi titik itu tidak ada di sana. Titik merah kecil itu berkedip di sebuah lokasi yang hanya berjarak 45 menit berkendara dari rumah kami di kota. Tepatnya di kawasan perumahan mewah di sisi selatan kota. Kawasan di mana orang tuanya David tinggal. Dingin. Seluruh tubuhku mendadak dingin seperti tenggelam dalam es. Mungkin ada kesalahan. Mungkin aplikasinya rusak. Mungkin ponselnya dicuri dan dibawa ke kota. Tapi kemudian, ingatanku melompat ke sebulan yang lalu. Saat aku menyebutkan kekhawatiranku tentang ibu di depan mertua saat makan malam, Bu Sandra dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Oh, keluarga di kampung memang suka hilang kontak. Dulu saudaraku di Magetan juga begitu. Dan David segera mendukungnya, bercerita tentang sinyal yang buruk. Aku menatap titik merah yang berkedip itu. Sebuah kepastian mengerikan mulai terbentuk di benakku, samar-samar tapi cukup nyata untuk membuat napasku tersengal. Keesokan paginya, saat David sedang mandi, aku melakukan hal yang belum pernah kulakukan. Aku membuka ponselnya. Aku tahu pinnya, tanggal pernikahan kami. Jari-jariku gemetar. Aku langsung membuka percakapan WhatsApp-nya dengan orang tuanya. Percakapan paling baru dari semalam. David, besok aku bawa Dinda makan malam ke rumah. Seperti rencana. Bu Sandra, iya. Pastikan dia tidak nekat pergi ke kampung. Kita harus tetap mengontrol situasi. David, dia sudah sangat curiga. Bu Sandra, kamu suaminya. Tenangkan dia. Ingat, ini untuk masa depan kalian berdua. Untuk perusahaan keluarga. Setelah urusan selesai, kalian akan sangat kaya. Sabar. Tidak ada konteks. Tidak ada penjelasan.
Tapi kata-kata, mengontrol situasi, dan urusan selesai, terasa seperti pisau yang menusuk jantungku. Aku mendengar suara air mandi berhenti. Cepat-cepat aku keluar dari aplikasi dan meletakkan ponselnya kembali di tempat semula. Tubuhku menggigil hebat. Saat David keluar, berhanduk, dengan senyumnya yang dulu selalu menenangkanku, kini terlihat seperti topeng. Aku sudah putuskan, kataku, berusaha membuat suaraku tetap stabil. Besok aku akan naik bus ke kampung. Aku harus melihat ibu dengan mataku sendiri. Wajah David berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang hampir seperti panik. Tidak, Dinda. Itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Tantangku, menatapnya langsung. Aku mencari jawaban di matanya, mencari sedikit saja kejujuran. Karena aku sudah janji dengan orang tuaku. Kita ada acara keluarga besok. Sangat penting. Mereka akan tersinggung jika kita tidak datang. Ini tentang ibuku yang hilang, David. Bukan tentang perasaan orang tuamu. Dan aku bilang dia tidak hilang. Suaranya meninggi, sesuatu yang jarang terjadi. Dia menarik napas, mencoba tenang. Dengar, Dinda. Besok kita ke rumah orang tuaku. Makan malam. Setelah itu, kita bicarakan lagi rencanamu ke kampung. Janji. Aku melihat matanya. Di balik desakan itu, ada sesuatu yang pecah. Sebuah penyesalan? Atau hanya strategi? Aku tidak tahu lagi. Titik merah di peta dan pesan WhatsApp itu membentuk teriakan dalam kepalaku. Tapi aku juga takut. Takut dengan apa yang mungkin ku ketahui. Akhirnya, dengan getaran masih terasa di seluruh tubuhku, aku mengangguk perlahan. Baik, besok kita ke rumah orang tuamu. David melepaskan napas lega dan mencoba memelukku. Kali ini, aku membiarkannya. Tapi pipiku yang menempel di dadanya bisa merasakan jantungnya berdetak sangat cepat. Dan di dalam kepalaku, sebuah rencana mulai terbentuk. Aku akan pergi ke rumah mertua besok. Aku akan bersikap normal. Tapi aku juga akan mencari tahu kebenaran. Kebenaran tentang titik merah di peta. Kebenaran tentang ibuku yang hilang. Hari ke-63 tanpa kabar berakhir dengan kegelapan dan sebuah keputusan diam-diam. Besok, di balik senyuman dan sopan santun, aku akan berburu jawaban. Meskipun jawaban itu mungkin akan menghancurkan hidupku yang sekarang. Pagi hari setelah malam yang gelisah itu, David sudah berdiri di depan lemari, memilih kemeja dengan teliti. Terlalu teliti untuk sekadar makan malam keluarga biasa. Kamu pakai yang biru muda saja. Ya, katanya tanpa menoleh, suaranya datar. Ibu suka warna itu padamu. Aku duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan piyama, memeluk bantal. Mata ini pasti bengkak dan merah. Aku hampir tidak tidur semalam, otakku terus memutar titik merah di peta dan pesan-pesan singkat di ponsel David. David, suaraku serak. Kita benar-benar harus pergi? Aku bisa telepon orang tuamu, bilang aku sedang tidak enak badan. Dia berbalik, wajahnya keras. Tidak. Itu bukan pilihan. Lalu, mungkin melihat ekspresi keputusasaanku, nada suaranya melunak sedikit. Din, percayalah padaku satu malam ini saja. Setelah makan malam besok, kita bisa bicarakan lagi rencanamu ke kampung. Aku janji. Janji. Kata itu sekarang terasa tipis seperti kaca yang retak. Aku tidak mengerti. Kenapa sekarang? Kenapa harus malam ini ketika ibuku hilang? Desakku, bangkit dari tempat tidur. David menghindari tatapanku, fokus mengikat dasinya di cermin. Karena ada pembahasan penting tentang perusahaan. Tentang masa depan kita. Ayah ingin semua anggota keluarga hadir. Dan itu lebih penting dari ibuku yang mungkin sedang dalam kesulitan. Kamu tidak mengerti tekanan dalam keluargaku, Dinda. Suaranya tiba-tiba meledak. Dia menoleh. Dan untuk pertama kalinya aku melihat kelelahan yang dalam di matanya. Bukan hanya lelah fisik, tapi lelah jiwa. Ada harapan. Tradisi. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Percakapan kami terputus oleh dering ponsel David. Dari layar yang menyala, aku bisa melihat fotonya Bu Sandra. David segera mengangkatnya. Ibu, katanya,
berjalan menjauh ke balkon. Suaranya rendah, berbisik, tapi beberapa kata masih bisa kudengar. Iya, nanti malam sudah aku atur, dia tidak akan pasti. Setiap kata yang terpotong itu seperti jarum yang menusuk kulitku. Aku membalikkan badan, berpura-pura mengatur rambut di cermin, tapi sebenarnya mataku mencari sesuatu. Apapun yang bisa menjadi petunjuk. Lalu mataku menangkap sesuatu. Sebuah amplop coklat tua terselip di antara buku-buku di rak kerja David. Sebagian terlihat, bertuliskan, notaris, dengan stempel merah. Hati berdebar, aku melirik ke balkon. David masih berbicara, punggungnya membelakangiku. Dengan gerakan cepat, aku menarik amplop itu. Isinya bukan satu, tapi beberapa dokumen. Surat kuasa, formulir pengalihan hak, dan yang membuat darahku beku, fotokopi tanda tangan ibuku yang kukenal sangat baik, di bagian yang seharusnya ditandatangani oleh pemilik tanah. Tapi itu bukan di halaman tanda tangan biasa. Itu di halaman pernyataan di hadapan notaris. Dan tanggalnya, seminggu setelah ibuku hilang kontak. Di bagian bawah dokumen, ada catatan tulisan tangan dengan tinta merah. Perlu asli. Pastikan yang tua itu menandatangani. Atau, gunakan opsi B. Opsi B. Apa itu opsi B? Ada apa, Dinda? Aku tersentak, hampir menjatuhkan dokumen. David sudah berdiri di ambang pintu kamar. Matanya menatap amplop di tanganku. David, apa ini? Suaraku bergetar. Wajahnya memerah, lalu pucat. Dia melangkah cepat, merebut amplop dariku. Ini bukan urusanmu. Ini urusan bisnis keluarga. Ini tanda tangan ibuku. Pada tanggal dia hilang. Apa artinya semua ini, David? Teriakku, tidak bisa menahan lagi. Dia mendorong dokumen-dokumen itu kembali ke dalam amplop dengan gerakan kasar. Ini hanya cadangan. Untuk urusan administrasi tanah warisanmu. Ibu sudah setuju via telepon. Bohong. Ibu tidak pernah akan menandatangani surat kuasa seperti ini tanpa memberitahuku. Dan teleponnya tidak bisa dihubungi. David menatapku, dan di matanya ada konflik yang mengerikan. Seperti ada dua orang yang sedang berperang di dalam dirinya. Dinda, bisiknya, tiba-tiba sangat lelah. Tolong, percayai aku malam ini. Hadiri makan malam ini. Setelah itu aku akan jelaskan semuanya. Aku akan bawa kamu ke ibumu. Aku janji. Janji lagi. Suaraku penuh kepahitan. Apa gunanya janjimu sekarang? Aku masih suamimu, katanya, dan suaranya pecah. Dan meskipun kamu tidak percaya, aku masih mencintaimu. Malam ini adalah ujian. Untuk kita. Tolong. Aku melihat air mata di matanya. Air mata nyata. Dan untuk sesaat, perempuan bodoh di dalam diriku yang masih mencintainya ingin mempercayainya. Tapi dokumen-dokumen itu, titik merah di peta, pesan-pesan tersembunyi, semuanya berteriak bahaya. Oke, akhirnya kuucapkan, suaraku hampir tak terdengar. Aku akan ikut makan malam. David menghela napas lega, menarikku dalam pelukan. Aku membiarkannya, tapi tubuhku kaku. Di dalam kepalaku, alarm bahaya berdering keras. Kita berangkat jam 5, bisiknya di telingaku. Pakai yang terbaik, ya. Ini malam penting. Saat dia pergi ke kamar mandi lagi, aku berdiri diam di tengah kamar. Aku melihat keluar jendela, ke arah kota di mana titik merah itu berkedip. Ibu, apa yang telah mereka lakukan padamu? Jam 4 sore, aku berdiri di depan cermin panjang, mengenakan gaun biru muda yang disukai Bu Sandra. Wajahku pucat, tapi riasan menutupi sebagian. David sudah siap. Terlihat tampan dengan setelan jasnya. Tapi matanya gelap, seperti orang yang akan menuju medan perang. Kamu cantik, katanya, mencoba tersenyum. Aku tidak membalas. Ayo selesaikan ini. Perjalanan ke rumah mertua terasa seperti prosesi menuju pengadilan. David beberapa kali mencoba memulai percakapan, tapi aku hanya menjawab singkat. Pikiranku sibuk merencanakan. Aku sudah menyimpan ponselku dengan baterai penuh. Aplikasi pelacak masih aktif.
Aku juga diam-diam mengaktifkan fitur perekam suara di ponselku. Saat mobil melewati gerbang tinggi rumah mertua, jantungku berdebar kencang. Rumah bergaya kolonial itu, yang biasanya terlihat megah, kini terasa seperti benteng yang mengancam. Pak Handoko dan Bu Sandra sudah menunggu di teras. Mereka tersenyum, tetapi seperti biasa, senyum itu tidak mencapai mata. "Ah, Dinda, senang kamu bisa datang," kata Bu Sandra, mencium pipiku. Sentuhannya dingin. "Sudah lama tidak berkunjung," tambah Pak Handoko, berjabat tangan dengan David dengan gaya bisnis. Kami dipersilakan masuk. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan pembantu yang biasa sibuk di dapur tidak terlihat. "Kita makan malam di ruang makan utama," kata Bu Sandra, memimpin jalan. "Ada yang spesial hari ini." Aku berjalan mengikutinya, sambil mataku menyapu setiap sudut, mencari sesuatu, apapun. Lalu, saat kami melewati lorong menuju ruang makan, aku melihatnya. Sebuah pintu di ujung lorong yang biasanya selalu tertutup rapat, kini sedikit terbuka. Gudang. Dan dari balik pintu itu, seperti bisikan angin, aku yakin aku mendengar sesuatu. Suara lemah, seperti rintihan. Tapi Bu Sandra segera menutup pintu itu dengan kaki sambil terus berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kita sudah sampai," katanya, tersenyum, tapi matanya menatapku tajam, seolah memperingatkan. Makan malam dimulai. Dan aku tahu, ini bukan sekadar makan malam keluarga. Ini adalah panggung sandiwara. Dan aku harus memainkan peran sebaik mungkin, jika ingin menemukan ibuku. Tapi pertama-tama, aku harus membuktikan satu hal. Apakah suara yang kudengar tadi benar-benar ada, atau hanya imajinasiku yang ketakutan? Dan jika itu benar, maka semua kecurigaanku selama 2 bulan ini lebih nyata dari mimpi buruk terburukku. Suara sendok dan garpu yang berdenting di atas piring porselen adalah satu-satunya yang memecah kesunyian ruang makan yang luas. Kristal chandelier di atas kepala kami memancarkan cahaya terang yang justru membuat setiap ketegangan di ruangan itu tampak lebih jelas, seperti panggung yang terlalu terekspos. "David bilang kamu khawatir tentang ibumu, Dinda," kata Bu Sandra tiba-tiba, sambil dengan elegan mengoleskan mentega pada rotinya. Suaranya ringan, tetapi matanya seperti sinar laser yang mengamati setiap gerak-gerikku. Aku menelan ludah, berusaha menjaga suara tetap stabil. "Iya, Bu. 2 bulan tanpa kabar. Sebagai anak, wajar kalau saya khawatir." "Wajar sekali," sahut Pak Handoko dari ujung meja, mengunyah potongan daging dengan lambat. "Tapi keluarga di desa memang begitu, Nak. Suka tiba-tiba hilang kontak. Dulu, kakek David di Wonosobo bisa 3 bulan tidak memberi kabar. Ternyata dia ikut rombongan ziarah ke makam wali." "Ini berbeda, Pak," bantahku lembut, tapi tegas. "Ibu saya punya rutinitas. Dia selalu telepon setiap 3 hari. Ini pertama kalinya." Mataku beralih ke David, yang sedang menatapi isi gelas anggurnya seolah-olah ada jawaban di dalamnya. David bilang sudah telepon tetangga sebelah. "Tetangga mana, Mas?" "Saya punya nomor Bu Surti. Mungkin saya bisa coba lagi dari sini." David tersentak. "Ah, itu, lupa. Tetangga yang mana ya? Pokoknya bilang ibu baik-baik saja." "Tapi kamu kemarin bilang sudah konfirmasi," desakku, merasa keberanian bertambah melihat keringat dingin di pelipisnya. Bu Sandra menyela dengan tawa kecil yang dikalkulasi. Dinda, kamu ini terlalu tegang. Lihat, kamu sampai tidak menyentuh hidangan ibu. Ini ayam bunga pepaya spesial, masakan favoritmu." Aku memandang piringku. Makanan yang biasanya menggugah selera, sekarang terasa seperti hiasan saja. "Maaf, Bu. Saya memang kurang nafsu." "Mungkin ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Pak Handoko, menaruh gelasnya. Suaranya datar, tetapi ada tuduhan halus di dalamnya. "Ada. Banyak sekali, tapi yang kukatakan adalah, pasti, ibu saya." Pembicaraan pun beralih, dipaksa beralih, oleh Pak Handoko yang mulai bercerita panjang lebar tentang rencana ekspansi perusahaan keluarga ke sektor properti di wilayah timur. Tentang lahan-lahan strategis, tentang izin yang sedang diurus, tentang warisan yang harus dikembangkan,
bukan hanya ditahan. Setiap kali kata warisan atau lahan disebut, matanya sesekali melirik ke arahku. David tetap diam. Terlalu diam. Tangannya, yang sedang memegang pisau, terlihat gemetar halus. Aku ingat pria yang dulu penuh keyakinan, yang berbicara tentang membangun masa depan kita dengan tangan kita sendiri. Sekarang dia seperti boneka yang tali temalinya dipegang oleh orang tuanya. Saya mau ke kamar kecil, ucapku tiba-tiba, memotong penjelasan Pak Handoko tentang analisis pasar. Bu Sandra mengangguk. Tentu. Yang di lantai atas, ya. Yang di bawah dekat dapur sedang diperbaiki, kerannya bocor. Aku bangkit, dan bisa merasakan 3 pasang mata menempel di punggungku. Aku berjalan keluar ruang makan, seolah menuju tangga. Tapi begitu keluar dari pandangan mereka, aku berhenti. Nafasku yang kutahan keluar dalam desahan. Ini kesempatanku. Daripada naik, aku berbalik dan menyusuri lorong bawah yang lebih sunyi. Pencahayaan di sini redup. Aku berjalan pelan, mencoba mengingat denah rumah besar ini. Aku mencari kamar kecil bawah yang katanya sedang diperbaiki. Aku perlu alasan jika ketahuan. Lalu aku melihatnya. Sebuah pintu di ujung lorong samping, agak tersembunyi di balik rak besar berisi vas-vas antik. Gudang. Dan seperti tadi saat kami lewat, pintunya tidak terkunci. Hanya tertutup rapat, tetapi dari sela-sela, tidak ada cahaya yang terlihat dari dalam. Hati kecilku berdesir, mencium bahaya dan peluang sekaligus. Aku melirik ke belakang. Sepi. Hanya suara gemerisik dari ruang makan yang jauh. Dengan langkah terseok-seok karena degup jantung yang keras, aku mendekati pintu itu. Tanganku yang dingin menyentuh gagang besinya. Aku menariknya perlahan. Krek. Pintu bergerak, membuka celah kegelapan. Bau apek, debu, dan sesuatu yang lain. Bau keringat dan kencing manusia, menyergap hidungku. Aku merinding. Aku masuk 1 langkah, mataku buta dalam gelap. Tangan meraba dinding mencari saklar. Lalu, dari kedalaman kegelapan, ada suara. Rintihan. Lemah, parau, penuh penderitaan. Bukan suara angin. Bukan suara rumah tua. Itu suara manusia. Tolong. Suara itu, meski hampir tak terdengar, menghujam langsung ke jiwa anak perempuan dalam diriku. Aku tahu suara itu. Suara yang membangunkanku saat sakit, menyanyikanku lagu pengantar tidur, memarahiku dengan lembut saat nakal. Ibu, bisikku, suaraku serak oleh emosi yang menyumbat tenggorokan. Ada keheningan sejenak, lalu suara itu kembali, lebih jelas, penuh ketidakpercayaan. Dinda? Nak, itu kau? Ya, Bu, aku di sini. Di mana ibu? Aku meraba-raba maju, tersandung karung tua. Mataku mulai menyesuaikan dengan kegelapan. Aku melihat bentuk rak-rak penuh barang usang, dan di ujung, ada struktur yang berbeda, seperti bilik atau ruang kecil. Aku di sini, Nak, di belakang, di dalam ruang ini. Ada pintu besi. Aku merangkak ke arah suara itu. Dan benar, di balik tumpukan kardus, ada sebuah pintu baja kecil, seperti pintu brankas atau lemari penyimpanan dokumen. Ada gembok besar menggantung di engselnya. Aku akan keluarkan ibu. Tanganku menarik gembok itu dengan sia-sia. Kuat dan terkunci rapat. Aku cari kunci. Jangan, Nak, suara ibu mendesak, meski lemah. Mereka akan tahu. Mereka sedang di mana? Mereka di ruang makan. Ibu, kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Tanah warisan nenekmu, yang di perbukitan itu, ternyata masuk proyek tol dan kawasan industri. Suara ibu terputus oleh batuk kering yang menyayat hati. Mereka, suamimu dan orang tuanya, mau ibu serahkan. Ibu tidak mau, lalu mereka bawa ibu ke sini. Nyeri di dadaiku begitu tajam, seperti ditusuk banyak pisau. David yang mengetahui semua ini. David yang membiarkan. David yang mungkin merencanakan. David tahu, Bu? Tanyaku, masih berharap, masih ingin mendengar penyangkalan. Dia tahu, Nak. Dia yang membujuk ibu untuk datang ke kota seminggu sebelum ibu hilang.
Katanya mau menjenguk ibu sakit, tapi malah dibawa ke sini. Suara ibu bergetar. Mereka ancam akan menyakitimu kalau ibu tidak menandatangani surat-surat itu. Air mata akhirnya meledak, membasahi pipiku yang kotor. Amarah, pengkhianatan, dan rasa sakit yang tak terperi bercampur menjadi satu. Aku akan cari bantuan, Bu. Aku janji. Aku akan keluarkan ibu dari sini. Kamu harus hati-hati, Dinda. Mereka berbahaya. Ibu dengar mereka bicara. Setelah ibu tanda tangan, mereka punya rencana untukmu juga. Gema langkah kaki di lorong membuatku membeku. Dinda, kamu di sana. Suara Bu Sandra. Dekat. Aku harus pergi, Bu. Tapi aku akan kembali. Aku janji. Jaga dirimu, nak. Aku merangkak keluar dari gudang, menutup pintu dengan hati-hati tepat sebelum Bu Sandra membelok ke lorong. Aku berdiri, berusaha terlihat tenang sambil cepat sepa mengusap air mata. Ah, Ibu. Saya sedang mencari kamar kecil bawah. Tapi gelap, kataku. Suara masih sedikit gemetar. Bu Sandra tersenyum, tetapi matanya tajam, menyapu dari kepalaku hingga kakiku, lalu ke arah pintu gudang yang tertutup. Sudah kubilang, yang bawah rusak. Ayo, Ibu antar ke atas. Dia memegang lenganku dengan erat, terlalu erat, dan membimbingku kembali. Saat kami melewati pintu gudang, dia dengan sengaja menendangnya hingga menutup lebih rapat, lalu menggeser sebuah vas kecil di depannya, seolah menandai sesuatu. Kamu baik-baik saja, Dinda? Tanyanya, saat kami menaiki tangga. Wajahmu pucat. Hanya pusing, Bu. Mungkin kurang tidur karena khawatir. Iya, ya. Khawatir itu bisa membuat kita melihat dan mendengar hal-hal yang tidak nyata, ucapnya, sambil menepuk punggungku. Kadang, lebih baik kita percaya saja pada keluarga yang ada di depan mata, daripada yang hilang. Peringatan itu jelas. Dan saat kami kembali ke ruang makan, ke meja di mana David masih terlihat hancur dan Pak Handoko sedang memotong daging dengan tenang, aku tahu satu hal dengan pasti. Ini bukan lagi tentang mencari ibuku. Ini perang. Dan aku baru saja menemukan tawanan yang harus kuselamatkan, sekaligus musuh yang ternyata adalah keluargaku sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, mobil diguyur hujan deras. Rintik-rintik air menghantam kaca depan seperti butiran peluru kecil, mencerminkan kekacauan di dalam kepalaku. Aku duduk di kursi penumpang, tubuh menghadap ke jendela, menyaksikan lampu-lampu kota yang kabur oleh air mata yang tak kunjung henti. David mengemudi dengan tegang, kedua tangan mencengkram setir. Suasana di dalam mobil seperti ruang vakum yang dipenuhi amarah dan pengkhianatan yang belum terucap. David, ucapku, memecah kesunyian yang mematikan. Suaraku datar, kosong dari emosi. Aku mendengar suara ibu di gudang. Dia tidak langsung menjawab. Tangannya mencengkram setir lebih kuat, hingga buku-bukunya memutih. Kamu salah dengar, Dinda. Itu, mungkin angin atau hewan. Jangan, potongku tajam, menoleh untuk pertama kalinya untuk menatapnya. Mataku pasti merah dan penuh kebencian. Jangan memperlakukan aku seperti orang bodoh lagi. Aku berbicara dengannya. Ibu ada di sana, dalam keadaan sakit dan terkurung. David menghela nafas panjang dan dalam, seperti orang yang akan tenggelam. Kamu tidak mengerti tekanan yang kuhadapi. Tekanan, teriakku, suaraku melengking tinggi, memecah ruang sempit mobil. Ibu terkurung di gudang selama 2 bulan. David, 2 bulan. Kau tahu dia sakit? Kau tahu mereka mungkin memberinya makan seadanya, seperti binatang? Dan kau bilang itu tekanan. Mobil tiba-tiba melenceng. David membanting setir, menarik mobil ke bahu jalan yang sepi. Mesin dimatikan, hanya suara hujan yang mengguyur atap mobil dan nafas berat kami yang saling bersahutan. Bukan aku yang melakukannya. Akhirnya dia menjerit, meninju setir. Mereka, orang tuaku. Mereka yang punya rencana. Aku cuma diminta untuk menenangkanmu, membuatmu tidak curiga. Kau adalah bagian dari ini. Aku menjerit balik. Kau yang memastikan aku tidak pergi ke kampung. Kau yang berbohong tentang sudah menelepon tetangga.
Kau yang tahu di mana ibu selama ini dan membiarkannya sengsara. Wajah David berkerut, air mata akhirnya mengalir deras. Dia menunduk, tangannya menutupi wajah. Aku takut, Dinda. Ayah mengancam akan menghancurkan hidupku. Aku akan dipecat dari perusahaan, diusir dari keluarga, tidak dapat warisan sepeser pun. Hidup kita, rumah kita, semuanya berasal dari keluarga mereka. Jadi, demi rumah dan uang, kau menjual ibuku? Dan mungkin juga, menjualku? Tanyaku, suaraku tiba-tiba rendah dan berbahaya. Apa, opsi B, itu, David? Dalam dokumen yang kubaca, ada catatan, opsi B. Dia mengangkat wajahnya, pucat pasi. Dinda, tolong. Jawab. Dia menggeleng, seperti orang tak berdaya. Aku tidak tahu pasti. Tapi, dari yang kudengar, mereka bilang jika ibumu terlalu keras kepala dan tidak bisa diajak kerjasama, mereka akan mencari cara lain untuk mendapatkan tanah itu. Cara lain seperti apa? Melalui aku? Sebagai satu-satunya ahli waris. David tak menjawab. Jawabannya ada dalam diamnya yang mengerikan. Apa yang mereka rencanakan untukku? David, desakku, suaraku bergetar. Katakan, setelah ibu hilang, giliranku, ya? Kecelakaan? Penyakit mendadak? Apa? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia berseru, menatapku dengan mata yang melotot. Aku mencintaimu, Dinda. Aku terperangkap. Aku pikir aku bisa mengendalikan situasi, membuat mereka puas dengan tanah itu dan kemudian kita bisa hidup tenang. Aku tidak tahu mereka akan sejauh ini. Cinta. Aku tertawa getir yang terdengar aneh bahkan di telingaku sendiri. Cintamu ternyata punya harga, ya? Sebidang tanah warisan. Itu bukan cuma sebidang tanah, Dinda. David membentak, frustrasi. Nilai tanah itu dengan proyek tol dan kawasan industri yang akan dibangun, mencapai hampir 100 miliar. Itu bisa mengangkat perusahaan keluarga kami ke level yang sama sekali berbeda. Ayah bilang, ini kesempatan sekali seumur hidup. Dan itu hak warismu, artinya hak kita. Aku menatapnya, pria yang dulu kukagumi, kucintai, kutempati sebagai suami. Kini, di balik air mata dan penyesalannya, aku hanya melihat seorang pengecut yang tamak. Seorang lelaki yang moralnya ternyata bisa dibeli. Jadi itulah alasannya. 100 miliar, gumamku. Dan ibu hanya penghalang kecil yang harus disingkirkan. Dinda, dengarkan aku. David meraih tanganku, tapi aku menyentakkannya pergi. Aku punya rencana. Aku akan bantu kamu. Kita selamatkan ibumu. Tapi kita harus pintar. Mereka tidak bekerja sendiri. Ada pengacara, ada preman bayaran, ada orang dalam di kepolisian. Kita tidak bisa asal melawan. Untuk pertama kalinya malam itu, kata-katanya masuk akal. Amarahku masih membara, tapi naluri bertahan hidup mulai berbicara. Aku sendirian. Aku tidak tahu seberapa jauh jangkauan mertuaku. Kau akan membantuku? Tanyaku, penuh curiga. Dengan segalanya, katanya, bersumpah. Aku akan ambil kunci gudang. Aku akan bawa makanan dan obat untuk ibumu. Tapi kamu harus pura-pura tidak tahu apa-apa dulu. Kita butuh waktu untuk merencanakan penyelamatan dan mengumpulkan bukti. Bukti apa? Bukti penculikan, bukti pemerasan. Kita rekam percakapan mereka, ambil dokumen-dokumen asli. Lalu kita bawa ke polisi yang bisa dipercaya. Bukan yang di kantor dekat sini. Aku memandangnya lama, mencoba mencari tipuan di matanya. Yang kutemukan adalah keputusasaan dan, mungkin, secercah penyesalan sungguhan. Tapi apakah itu cukup? Ibu tidak bisa menunggu lama. David, kondisinya buruk. Aku tahu. Aku janji, besok malam aku akan masuk ke sana. Memberinya makanan yang layak dan obat. Kamu tidak bisa datang, mereka akan curiga padamu. Hujan di luar mulai reda, menjadi gerimis. Di kejauhan, lampu rumah kami tampak samar. Kalau kau bohong, David, ucapku pelan, dengan nada yang membuatnya merinding.
Kalau ini trik lagi untuk membuatku diam, maka aku bersumpah, aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkan keluargamu. Bahkan jika itu juga menghancurkanku. Dia mengangguk, wajahnya suram. Aku mengerti. Mobil kembali melaju. Sepanjang sisa perjalanan, kami tidak berbicara lagi. Pikiranku bekerja cepat. Aku tidak bisa sepenuhnya mempercayai David. Aku harus punya rencana cadangan. Saat kami tiba di rumah, David mencoba memelukku, tapi aku menghindar dan langsung masuk ke kamar mandi. Di balik pintu terkunci, aku duduk di lantai, menangis dalam hening. Tangisan untuk ibuku yang menderita. Tangisan untuk pernikahanku yang ternyata dibangun di atas kebohongan. Tangisan untuk diriku yang naif. Lalu, tangisan itu berhenti, digantikan oleh tekad yang membaja. Aku berdiri, melihat wajahku di cermin yang berembun. Mata yang bengkak, tapi penuh tekad. Besok, pikirku. Besok aku akan mulai melawan. Dengan atau tanpa David. Aku akan kembali ke rumah mertuaku. Aku akan rekam setiap percakapan. Aku akan cari kunci gudang itu. Dan jika perlu, aku akan bawa palu godam sendiri untuk membebaskan ibuku. Permainan sudah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan jadi pion yang dimainkan. Aku akan jadi pemain. Atau lebih baik lagi, sang pengakhir permainan. Malam itu, tidur adalah kemewahan yang tak terjangkau. Aku berbaring kaku di sisi tempat tidur, mendengarkan nafas David yang tak juga terlelap di sebelahku. Jarak beberapa sentimeter antara tubuh kami terasa seperti jurang yang tak bisa diseberangi. Setiap kali dia bergerak, atau menarik nafas dalam seolah hendak berkata sesuatu, otot-otot tubuhku menegang. Tapi kata-kata tak kunjung datang dari mulutnya. Mungkin, seperti aku, dia pun tahu kata-kata sudah tak punya arti lagi. Pukul 3 pagi, aku tak tahan lagi. Aku bangkit perlahan, berjalan ke ruang kerja kecil di sudut rumah. Di bawah cahaya lampu meja yang redup, aku mengeluarkan ponselku dari saku jubah mandi. Jari-jariku yang dingin membuka aplikasi catatan dan mulai mengetik. Dokumen 01, kronologi. 1, hari H60. Ibu hilang kontak terakhir. Telepon tidak diangkat. 2, hari H45. David mulai sering menerima telepon dari orang tuanya, selalu di ruang tertutup. 3, hari H30. David melarang rencana kunjunganku ke kampung. Alasan kerja mendadak. 4, hari H7. Melihat amplop notaris di rak David. Tanda tangan ibu. Palsu? Dipaksa. Catatan, opsi B. 5, hari H1. Kemarin makan malam di rumah mertua. Menemukan ibu di gudang. Kondisi, lemah, kemungkinan sakit, dikurung. 6, hari H. Malam ini pengakuan David. Janji akan membantu. Aku berhenti mengetik, menatap poin terakhir. Janji akan membantu, 2 kata yang paling rapuh dalam hidupku saat ini. Dari laci meja, aku mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. Di dalamnya, ada backup foto-foto pernikahan kami, dokumen penting, dan rekaman suara yang kuaktifkan secara diam-diam di saku gaunku saat makan malam tadi. Aku colokkan ke laptop. Suara Bu Sandra yang terfilter dari rekaman terdengar dingin dan jelas. Pastikan yang tua itu menandatangani. Atau, gunakan opsi B. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur. Lalu suara Pak Handoko. David mengerti konsekuensinya. Dia bagian dari keluarga. Darah kita. Dan suara David sendiri, lemah, hampir tak terdengar. Saya tidak ingin ada yang terluka. Balasan Bu Sandra yang menusuk. Sudah terlambat untuk sentimental. Ini bisnis. Kamu pilih istri dan ibunya yang kampungan, atau masa depanmu sebagai pewaris usaha ini. Aku mematikan rekaman itu, jantung berdegup kencang. Ini bukti. Tapi belum cukup. Ini hanya menunjukkan mereka membicarakan sesuatu yang gelap, tapi tidak eksplisit menyebut penculikan atau pemaksaan. Aku butuh lebih banyak. Pintu ruang kerja berderit pelan. David berdiri di ambang pintu, hanya mengenakan celana piyama. Wajahnya terlihat 10 tahun lebih tua dalam cahaya remang-remang. Kamu tidak tidur, ucapnya, bukan pertanyaan. Apakah kau mengharapkan aku bisa tidur? Jawabku, tak menoleh. Dia masuk, menutup pintu perlahan.
Aku juga tidak bisa. Dia duduk di kursi di seberangku, memandangiku dengan mata yang sembab. Aku memutar ulang segalanya di kepalaku. Setiap keputusan salah, setiap kebohongan. Selamat datang di klub, gumamku sardonis. Dinda, dia bersuara, terdengar seperti orang yang tenggelam. Aku ingin kamu tahu, rencanaku besok bukan bohong. Aku akan ke rumah orang tua untuk mengambil kunci cadangan gudang. Mereka menyimpannya di lemari besi ayah, tapi aku tahu kombinasi yang lama. Aku akan bawa makanan, air, dan obat antiseptik. Ibu bilang dia sakit. Suaranya parah, batuk, dan baunya, David, bau kencing dan keringat yang sudah lama. Suaraku tercekat. Dia seperti binatang di sana. David memejamkan mata, rasa sakit yang genuin terpancar dari wajahnya. Aku minta maaf. Aku tahu itu tidak ada artinya sekarang, tapi aku benar-benar minta maaf. Apa yang akan kau lakukan setelah kita beri ibu pertolongan pertama? Tanyaku, mengabaikan permintaannya. Kita butuh bukti yang lebih solid. Aku akan coba pasang kamera tersembunyi kecil di ruang tamu utama. Mereka sering membicarakan bisnis kotor di sana. Aku juga akan coba ambil dokumen asli dari brankas ayah, surat perjanjian pengalihan tanah yang mereka paksakan, catatan pembayaran untuk pengamanan, yang mungkin merujuk pada orang-orang yang menjaga ibu. Berisiko. Kalau ketahuan, kita sudah kalah dari awal, potongnya. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Mereka sudah bicara tentang percepatan proyek. Pemerintah akan melelang lahan untuk proyek tol dalam waktu 3 minggu. Jika hak kepemilikan tanah masih ambigu, nilai tawarnya bisa jatuh. Mereka butuh tanda tangan ibu sebelum itu. 3 minggu. Waktu yang sangat singkat. Dan, opsi B? Tanyaku lagi, masih penasaran sekaligus takut. David menghela nafas. Aku tidak tahu pasti. Tapi dari obrolan yang kudengar, itu tentang menyingkirkan penghalang secara permanen. Baik ibu, atau siapapun yang menghalangi. Matanya menatapku, penuh ketakutan yang tidak bisa dipalsukan. Itu sebabnya kita harus bergerak cepat. Sebelum mereka memutuskan bahwa negosiasi sudah gagal. Sebuah getaran dingin menjalar di tulang belakangku. Opsi B adalah pembunuhan. Mereka membicarakan pembunuhan ibuku, atau mungkin bahkan diriku, dengan begitu mudahnya. Kamu tetap akan pergi besok pagi? Tanyaku. Iya. Aku bilang ke ibu aku akan ambil dokumen perusahaan yang tertinggal. Kamu harus tetap di sini. Bersikap normal. Kalau bisa, telepon Bu Sandra, tanyakan resep makanan tadi malam, atau hal sepele lainnya. Buat mereka berpikir kamu sudah terima situasi dan fokus pada hal lain. Itu pintar. Membuat mereka lengah. Aku juga akan telepon sepupuku di kampung, kataku. Biar mereka coba investigasi dari sana, tapi tanpa memberitahu detail sebenarnya. Takut ada mata-mata. David mengangguk. Hati-hati. Anggap saja setiap telepon kita disadap. Percakapan kami berlanjut hingga fajar menyingsing, merencanakan setiap langkah dengan hati-hati. Kami membahas titik lemah Pak Handoko, egonya yang besar, kebiasaan minum anggur berlebihan saat bahas bisnis, kelemahan Bu Sandra, obsesinya pada penampilan dan penerimaan sosial, dan kemungkinan sekutu, Paman David yang pernah dicurangi ayahnya, tapi kami tidak yap. Saat langit mulai berwarna jingga, kami punya peta rencana yang rapuh namun jelas. Hari 1, hari ini David ke rumah orang tua untuk bantu ibu dan ambil bukti awal. Aku berpura-pura normal. Hari 24, kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, termasuk rekaman dan dokumen. Hari 5, hubungi pengacara independen yang direkomendasikan teman kuliahku dulu. Hari 6, bawa bukti ke polisi yang jauh dari pengaruh keluarga David, kepolisian resor kabupaten tetangga. Hari 7, penyergapan dan penyelamatan. Tapi rencana hanya rencana, kata David saat dia berdiri, tubuhnya lelah. Hal bisa berantakan kapan saja. Kita harus fleksibel, jawabku. Untuk pertama kalinya sejak kemarin, ada sedikit kesamaan tujuan di antara kami. Meski pondasinya adalah pengkhianatan dan ketidakpercayaan. David berjalan ke pintu, lalu berbalik.
Dinda, terima kasih. Masih mau bekerja sama denganku dalam keadaan seperti ini. Aku menatapnya, mencoba membaca keaslian di balik kata-katanya. Ini bukan untukmu, David. Ini untuk ibuku. Dan untuk keadilan. Dia mengangguk, seperti menerima pukulan itu. Aku mengerti. Dia pergi, meninggalkanku sendiri di ruangan yang semakin terang. Aku memandangi flash disk hitam di telapak tanganku. Di dalam benda kecil ini, mungkin tersimpan nyawa ibuku dan masa depanku. Aku menarik nafas dalam. Hari ini, perang gerilya dimulai. Aku akan berpura-pura menjadi Dinda yang patut, menantu yang manis, istri yang percaya. Aku akan menjahit senyum di wajahku siapapun menghadapi mertuaku. Tapi dalam hatiku, ada singa yang sudah terbangun. Dan singa itu lapar akan keadilan. Rencana sudah disusun. Sekarang, waktunya eksekusi. Semoga langkah pertama David pagi ini berjalan lancar. Karena jika gagal, mungkin itu akan menjadi langkah terakhir kami semua. Hari itu berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Untuk David, mungkin setiap detik terasa seperti jam saat dia berusaha menjalankan misinya di rumah orang tuanya. Untukku, waktu justru merayap lambat, diisi oleh sandiwara yang membuat setiap otot wajahku sakit. Tepat pukul 10 pagi, seperti yang direncanakan, aku menelepon Bu Sandra. Jari-jariku gemetar menekan nomornya. "Bu, selamat pagi," kataku, memaksa suara terdengar ringan dan manis. "Dinda? Pagi, Nak. Ada apa?" Suaranya waspada, seperti kucing yang mengendus bahaya. "Maaf mengganggu, Bu. Saya cuma mau bilang terima kasih untuk makan malam kemarin. Enak sekali. Dan saya mau minta maaf kalau kemarin saya terlihat tidak sopan. Saya lagi banyak pikiran soal ibu di kampung." Ada jeda singkat di seberang sana. Aku bisa membayangkan ekspresi analitisnya. "Oh, tidak apa-apa, Dinda. Ibu mengerti. Kamu sudah lebih tenang sekarang." "Sedikit, Bu. David juga sudah menjelaskan panjang lebar tadi malam. Katanya ibu baik-baik saja, cuma sedang di tempat yang sulit sinyal. Mungkin saya memang terlalu khawatir." Kata-kata pahit itu keluar dengan lancar, membuatku sendiri merasa mual. "Benar, Nak. Ibu senang kamu mulai bisa berpikir jernih. Keluarga harus saling percaya." Suaranya sekarang lebih hangat, puas. "David ada di situ?" "Tidak, Bu. Dia pergi ke kantor pagi-pagi. Katanya ada meeting penting." "Oh, iya ya. Baiklah. Kalau begitu lain waktu main lagi ke sini, ya. Ibu masakan yang lain." "Pasti, Bu. Terima kasih." Begitu telepon ditutup, aku menarik napas panjang. Tahap 1, membuat mereka lengah, berhasil. Sepanjang siang, aku berusaha terlihat normal. Aku menyapu rumah, mencuci pakaian, sambil pikiranku melayang ke gudang gelap itu. Apakah David berhasil masuk? Apakah ibu masih sadar? Apakah dia sudah mendapatkan air dan makanan? Pukul 2 siang, teleponku bergetar. Nomor tak dikenal. "Halo. Paket untuk Ibu Dinda." Suara laki-laki parau. "Ini siapa?" "Kurir. Ada paket dari kampung. Dari Ibu Surti." "Ibu Surti? Tetangga ibu?" Jantungku berdebar. "Di mana saya bisa ambil?" "Sudah saya antar ke pos satpam perumahan. Tolong segera diambil." Telepon diputus. Ini aneh. Ibu Surti tidak punya uang untuk mengirim paket kurir. Dan dia pasti akan menghubungiku langsung jika ada kabar darurat. Ini pasti dari David. Kode. Aku bergegas ke pos satpam. Benar. Ada paket kecil bungkusan coklat, tanpa nama pengirim yang jelas. Aku membawanya pulang, tangan gemetar membuka bungkusan di ruang kerja. Di dalamnya, ada ponsel buta murah, beberapa batang coklat energi, sebotol kecil vitamin, sepaket biskuit, dan selembar kertas kecil yang terlipat rapat. Aku membuka kertas itu, tulisan tangan David yang tergesa-gesa. "Dinda, saya berhasil. Ibu masih hidup, tapi lemah. Demam, kemungkinan infeksi luka di kaki. Saya beri obat cair. Bicara sebentar.
Dia bilang, bunga matahari di belakang rumah. Itu kode? Dia minta kamu mengerti. Saya pasang kamera kecil di balik figura foto keluarga di ruang tamu. Baterai tahan 48 jam. Kunci gudang saya sembunyikan di bawah pot geranium merah di teras belakang mereka. Ponsel ini untuk komunikasi darurat. SIM card baru. Hanya telepon ini YG tahu nomornya. Hati-hati. Mereka tanya tentangmu tadi. Sandra curiga. Bunga matahari di belakang rumah. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat. Lalu aku tersadar. Waktu kecil, ibu dan aku punya kebun kecil di belakang rumah. Saat ada masalah serius, seperti waktu nenek sakit keras, ibu akan menyelipkan pesan untukku di balik pot bunga matahari terbesar, di bawah batu kecil. Itu cara kami berkomunikasi jika ada yang mendengarkan. Itu artinya, ibu punya pesan untukku. Dia menyembunyikan sesuatu di kampung. Sesuatu yang penting. Ponsel buta itu bergetar. SMS dari nomor tak dikenal. David menggunakan ponsel lain. Mereka panggil aku ke ruang kerja ayah. Ada pembicaraan serius. Rekaman mungkin bisa tangkap. Doakan. Aku memegang ponsel itu erat-erat. Ini benar-benar terjadi. David sedang merekam percakapan berbahaya. 2 jam berlalu seperti neraka. Aku tidak bisa diam. Akhirnya, pukul 5 sore, ponsel buta itu berdering. David. Paket sudah diterima. Suaranya rendah, terengah. Sudah. Bunga matahari. Aku paham. Bagus. Dia terdengar lega. Dengar, Dinda. Kamu harus dengar rekaman yang baru aku dapat. Tapi, kamu harus kuat. Putarkan. Ada suara gesekan. Lalu rekaman mulai terdengar. Suara Pak Handoko jelas dan dingin. Jika si tua itu masih bertahan sampai besok malam tanpa menandatangani, kita eksekusi opsi B. Sudah saya siapkan orangnya. Penyebab, gagal ginjal akut. Dokter kita sudah setuju untuk buatkan sertifikat kematian. Suara Bu Sandra. Dan setelah itu, tanahnya. Otomatis ke Dinda sebagai ahli waris tunggal. Dan Dinda lebih mudah dikendalikan. Atau disingkirkan jika perlu. Tapi lebih baik kita kendalikan. David bisa meyakinkannya. Atau, kita beri, kecelakaan, setelah tanah berpindah tangan ke David sebagai suami. Suara David, gemetar. Ayah, ibu kita tidak perlu sampai sejauh itu. Saya bisa bujuk Dinda. Diam. Bentak Pak Handoko. Kamu sudah gagal membuat ibunya menandatangani. Kamu terlalu lemah. Sekarang kita ambil alih. Besok malam, jika belum ada tanda tangan, selesaikan. Bersihkan semua jejak di gudang. Rekaman berakhir. Aku duduk terdiam, tubuhku menggigil hebat. Besok malam. Mereka akan membunuh ibuku besok malam. David. Bisikku. Aku tahu, suaranya serak. Kita harus majukan semua rencana. Sekarang, mereka tidak memberiku waktu. Aku cuma bisa menunda dengan bilang akan coba bujuk ibu sekali lagi malam ini. Kita harus keluarkan ibu malam ini juga. Tidak bisa. Mereka sudah tambah penjagaan. Ada 2 orang preman mereka di rumah sekarang. Pura-pura sebagai tukang kebun baru. Kita tidak bisa asal masuk. Lalu apa rencanamu? Suaraku semakin tinggi, panik. Aku sudah ambil dokumen dari brankas. Surat perjanjian yang sudah ditandatangani paksa, catatan transfer ke dokter yang bersekongkol, bahkan ada draft surat wasiat atas nama ibumu yang sudah disiapkan notaris mereka. Buktinya lengkap. Tapi tidak ada waktu untuk bawa ke polisi kabupaten tetangga. Besok malam mereka akan bertindak. Kita tidak ke polisi, kata David dengan suara aneh, penuh tekad. Kita ke Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK. Iya, ayah sering menyuap pejabat untuk proyek-proyeknya. KPK sudah mengendus. Ada teman kuliahku yang sekarang jadi penyidik junior di sana. Dia sudah lama cari bukti. Kita kasih bukti ini, plus kasus penculikan dan percobaan pembunuhan. Mereka bisa bergerak cepat, dengan pengawalan bersenjata. Dan polisi lokal tidak bisa ikut campur. Itu,
Itu brilian. Dan sangat berisiko. Kapan? Sekarang juga. Aku jemput kamu dalam 30 menit. Bawa semua barang pentingmu, dokumen asli surat tanah ibumu, dan bersiap untuk tidak kembali ke rumah ini untuk sementara. Kita mau kemana? Ke tempat aman temanku itu. Dia akan mengoordinir. Percayalah, Dinda. Untuk sekali ini, percayalah padaku. Aku melihat sekeliling rumah yang dulu kusebut sebagai rumah tangga kami. Penuh dengan kenangan yang sekarang ternyata palsu. 30 menit, akhirnya kukatakan. Aku bergegas. Aku mengemas tas ransel dengan pakaian, dokumen asli tanah warisan yang untungnya tersimpan di berangkas kecil kami, uang tunai, dan ponsel-ponsel itu. Aku juga tidak lupa membawa pisau dapur kecil, menyelipkannya di saku celana. Siapa tahu, tepat 30 menit kemudian, sebuah mobil sedan biasa yang tidak pernah kulihat berhenti di depan rumah. David duduk di belakang setir, memakai kacamata hitam dan topi baseball. Lekas, katanya singkat. Aku masuk, tas dipeluk erat. Mobil melaju cepat, meninggalkan rumah, meninggalkan kehidupan lamaku. Kita rekam ulang semua bukti ke dalam flash disk ini, kata David, menyerahkan sebuah flash disk. Teman saya, Rendra, sudah menunggu di sebuah safe house. Dia akan verifikasi bukti dan langsung bergerak ke penyidik seniornya. Mereka bisa terbitkan surat pemeriksaan dan penggeledahan dengan cepat. Dan ibu, kita tidak bisa tinggalkan dia sendirian. Rendra sudah setuju untuk menyelipkan permintaan penyelamatan seseorang dalam bahaya dalam surat perintahnya. Tim KPK biasa bekerja dengan Brimob untuk pengamanan. Mereka akan menyelamatkan ibu langsung saat penggeledahan. Ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Terlalu rapi. David, tanyaku pelan, saat mobil melaju di tol meninggalkan kota. Kenapa sekarang? Kenapa tiba-tiba kamu berani melawan orang tuamu begitu total? Dia diam lama, matanya fokus di jalan. Karena mendengar mereka merencanakan pembunuhan ibumu dengan mudahnya. Itu seperti disiram air dingin. Aku tersadar, Dinda, ini bukan bisnis lagi. Ini kejahatan. Dan aku sudah menjadi bagian dari kejahatan itu terlalu lama. Aku mungkin tidak bisa menebus segalanya, tapi aku bisa menghentikan ini sebelum jadi lebih buruk. Sebelum mereka benar-benar membunuh seseorang yang kau cintai. Air mata menggenang di mataku. Ini mungkin pertanda penyesalan, atau mungkin hanya taktik lagi. Tapi untuk saat ini, untuk keselamatan ibuku, aku harus mempercayainya. Perjalanan 2 jam terasa seperti seumur hidup. Kami tiba di sebuah kompleks apartemen sederhana di kota tetangga. Seorang lelaki muda berkacamata, Rendra, sudah menunggu di lobi. David, ini dia? Tanyanya, melirikku. Iya, ini Dinda. Dinda, Rendra. Langsung ke atas, kata Rendra. Tidak banyak basa-basi. Di dalam unit apartemen kecil yang sederhana, Rendra segera menghidupkan laptopnya. Berikan semua bukti. Kami menyerahkan flash disk, ponsel dengan rekaman, dan dokumen-dokumen asli. Rendra menyimaknya dengan wajah semakin serius. Ini sangat solid, gumamnya setelah mendengar rekaman rencana pembunuhan. Ini bukan hanya suap dan korupsi. Ini ada unsur pidana berat lain. Penculikan, penganiayaan, percobaan pembunuhan. Dia melihat David. Kamu yakin siap untuk ini? Hidupmu akan berubah total. David mengangguk, wajahnya tegas. Saya siap. Baik. Rendra mengangkat teleponnya. Saya telepon atasan saya sekarang. Dengan bukti sekuat ini, kita bisa bergerak sebelum matahari terbit. Saat Rendra berbicara di telepon di ruangan lain, aku memandangi David yang sedang menatap keluar jendela, ke lampu-lampu kota yang jauh. Apa yang terjadi nanti, setelah semua ini selesai? Tanyaku. Dia menoleh, senyumnya getir. Aku akan masuk penjara, mungkin, sebagai kaki tangan. Tapi itu lebih baik daripada terus hidup sebagai boneka ayahku. Dia memandangku. Kamu dan ibumu akan bebas. Itu yang penting. Dalam hati kecilku, sebuah perasaan aneh muncul. Bukan cinta, bukan juga pengampunan.
Tapi mungkin, sejumput rasa hormat untuk keputusannya yang akhirnya benar. Rendra kembali, wajahnya berseri. Tim sudah disiapkan. Mereka akan berkumpul pukul 4 pagi. Surat perintah sedang dibuat. Penyelamatan ibumu adalah prioritas pertama sebelum penggeledahan dokumen. Aku menarik napas lega untuk pertama kalinya dalam 2 bulan. Ada harapan. Tidurlah sebentar, kata Rendra. Besok pagi akan jadi hari yang panjang. Aku berbaring di sofa, memeluk tas berisi dokumen tanah warisan. Tanah yang nyaris merenggut nyawa ibuku. Tanah yang menghancurkan pernikahanku. Tapi besok, jika semuanya berjalan lancar, tanah itu akan menjadi milik kami lagi. Dan lebih penting lagi, ibu akan kembali. Aku memejamkan mata, berdoa untuk pertama kalinya dengan sungguh-sungguh dalam waktu yang lama. Berdoa agar matahari besok pagi menyinari wajah ibuku yang bebas, dan mengakhiri mimpi buruk yang sudah terlalu lama mengurung kami berdua. Pukul 3.45, fajar masih menjadi janji samar di balik tirai langit. Di dalam unit apartemen sempit itu, udara terasa seperti listrik statis. Rendra, yang tidak tidur semalaman, bergerak lincah di antara 2 laptop, kabel data, dan tumpukan dokumen fotokopi yang sudah dia susun rapi. David duduk di sudut, memeluk segelas kopi yang sudah dingin, matanya kosong menatap dinding. Aku sendiri berdiri di dekat jendela, menggigit-gigit kuku yang sudah babak belur, kebiasaan buruk yang kembali muncul sejak masa kecil. Konfirmasi terakhir, kata Rendra tanpa menoleh dari layar. Suaranya datar seperti melaporkan cuaca. Tim KPK bergabung dengan Brimob Daerah Khusus. Mereka akan bergerak dalam 3 formasi. 1 tim utama memasuki properti dari depan dengan surat perintah penggeledahan. 1 tim kecil mengamankan sekeliling rumah, mengantisipasi pelarian atau penghancuran bukti. Dan 1 tim khusus, hanya 4 orang, akan langsung menuju lokasi penyanderaan di gudang begitu situasi dinyatakan aman. Bagaimana mereka tahu lokasi gudangnya? Tanyaku, suaraku serak karena kurang tidur. Dari denah yang David berikan, jawab Rendra, akhirnya menoleh. Ditambah konfirmasi visual terakhir dari kamera tersembunyi yang masih aktif. Kami masih bisa melihat sudut ruang tamu. Objek masih di sana. Objek. Kata itu untuk ibuku. Dadaku sesak. Ponsel di meja Rendra bergetar. Dia segera mengangkatnya, mendengarkan dengan wajah seperti pahatan batu. Ya, paham. Di titik koordinat B siap. Dia menutup telepon. Mereka bergerak. Eta ke lokasi 30 menit. Kita tunggu di sini. 30 menit. 1800 detik. Setiap detiknya adalah siksaan. Aku berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu. David tetap diam, tapi kakinya bergoyang-goyang gugup. Rendra terus menatap layar laptop yang memancarkan feed statis dari kamera tersembunyi di rumah mertuaku. Tampak sudut ruang tamu yang kosong, diterangi lampu tidur. Pukul 4.15, feed itu tiba-tiba berubah. Cahaya lampu utama ruang tamu menyala terang. Bayangan seseorang bergerak cepat. Lalu terdengar suara, teredam, tapi jelas suara bentakan. Rendra menyalakan speaker. Apa yang terjadi? Teriak Pak Handoko. Ada banyak mobil. Polisi. Brimob. Teriak suara lain. Pembantu. Mungkin. Feed menjadi goncang-goncang. Seakan kamera tersentuh. Lalu suara gemuruh. Langkah sepatu bot berat. Dan suara otoritatif yang keras dan jelas. Atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Kepolisian Negara, kami memiliki surat perintah untuk penggeledahan dan penangkapan. Semua tetap di tempat. Rendra tersenyum tipis, puas. Tim sudah masuk. Aku menutup mulutku untuk menahan teriak. Ibu, tunggu sebentar lagi. Di speaker, terdengar keributan. Teriakan Bu Sandra yang melengking, suara barang pecah. Lalu suara David kecil terdengar di sampingku. Itu patung kristal ayah, dia pasti marah sekali. Kalian tidak bisa melakukan ini. Kalian tahu siapa saya? Raung Pak Handoko. Kami tahu persis siapa Anda, Bapak Handoko. Juga kasus suap, pemalsuan dokumen, dan penyanderaan yang sedang kami selidiki. Bapak, Ibu, silakan duduk. Lalu ada suara debat yang tak jelas.
Suara orang berlari di dalam rumah. Rendra memegang radio 2 arah kecil. Tim Alpha, ada situasi. Satu subjek lari ke arah belakang. Kemungkinan menuju area gudang. Tim Charlie, siap di posisi. Tim Charlie siap. Sudah visual pada pintu sekunder. David, bisikku, apakah ada senjata di rumah? Dia mengangguk, pucat. Ayah punya pistol berizin. Tapi dia simpan di brankas kamarnya. Brankas sudah diamankan. Terdengar suara dari radio Rendra. Feed kamera tiba-tiba mati. Mereka menemukan kamera. Gumam Rendra. Tidak masalah. Kami tidak lagi membutuhkannya. Radio kembali bersuara. Kali ini lebih tegang. Tim Charlie laporkan. Subjek memasuki struktur gudang. Kami mengikuti. Ada pintu baja terkunci. Subjek mencoba membuka. Jangan dibuka. Teriakku tanpa sadar ke arah radio. Seolah mereka bisa mendengarku. Subjek dipaksa menyerah. Gudang aman. Tim medis, masuk. Tim medis. Aku terisak. Mereka membawa tim medis. Itu artinya mereka siap untuk kondisi terburuk. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang mencekik. Hanya suara napas berat kami bertiga dan desis statis sesekali dari radio. Lalu, suara itu datang. Suara yang membuatku roboh terduduk di lantai. Tim medis melaporkan. Kami menemukan satu perempuan lanjut usia, sadar tapi lemah. Kondisi, dehidrasi berat, demam, kemungkinan infeksi, luka dekubitus. Siap untuk evakuasi segera ke rumah sakit yang sudah disiapkan. Sadar. Tangisku pecah, melepaskan semua ketegangan, ketakutan, dan keputusasaan selama 2 bulan ini. Dia sadar. David. Dia hidup. David hanya bisa mengangguk. Air mata juga mengalir di pipinya. Entah untuk ibuku, atau untuk dirinya sendiri yang akhirnya melakukan hal benar. Rendra masih fokus pada radio. Evakuasi korban jalur belakang. Ambulans sudah standby. Tim utama. Lanjutkan penggeledahan dan penangkapan tersangka utama. Kami mendengar prosedur berjalan melalui radio. Perintah penangkapan dibacakan. Hak untuk diam, hak untuk didampingi pengacara. Suara Bu Sandra yang histeris, lalu tiba-tiba menghilang, mungkin dibawa keluar. Suara Pak Handoko yang awalnya membentak, lalu terdengar seperti orang tua yang tiba-tiba rapuh, bertanya, David? David ada di mana? David menunduk, tak sanggup mendengar lebih jauh. Pukul 5.30, Fajar mulai menampakkan cahaya oranye di ufuk timur. Radio memberitahukan bahwa operasi selesai. 3 tersangka utama, Pak Handoko, Bu Sandra, dan 1 orang preman bayaran yang bertugas menjaga, sudah dalam tahanan. Tim penggeledahan menemukan lebih banyak bukti di brankas. Dokumen tanah palsu, catatan suap ke beberapa pejabat, dan yang paling mengerikan, sebuah kit berisi suntikan dan botol obat tak berlabel yang diduga untuk opsi B. Kita bisa ke rumah sakit, pintaku pada Rendra, bangkit dari lantai. Belum. Proses masih berjalan. Korban dalam perawatan intensif dulu. Identitas dan lokasinya dirahasiakan untuk keamanan. Tapi, dia melihatku. Kamu akan dipertemukan secepatnya, mungkin siang ini, setelah pemeriksaan awal selesai dan kondisi stabil. David akhirnya berbicara, suaranya hancur. Apa yang akan terjadi pada saya? Rendra memandangnya dengan ekspresi netral. Kamu adalah saksi kunci, David, dan pelaku yang bekerja sama. Niat baikmu di akhir dan bantuanmu yang menentukan akan diperhitungkan. Tapi hukum tetap hukum. Kamu terlibat dalam persekongkolan penculikan. Siapkan pengacara. Tapi, dengan kerjasama yang kamu berikan, kemungkinan kamu dapat penangguhan atau hukuman yang diperingan. David mengangguk, seperti menerima vonis. Aku paham. Untuk sekarang, lanjut Rendra, kamu juga akan dibawa untuk pemeriksaan. Jangan khawatir, kamu akan ditempatkan terpisah dari orang tuamu. Petugas dari KPK datang ke apartemen tak lama kemudian. Mereka sopan tapi tegas. David dibawa pergi setelah memberikan pelukan terakhir yang canggung dan cepat.
Pelukan yang terasa seperti perpisahan untuk waktu yang sangat lama. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan mata yang berisi segalanya. Penyesalan, permintaan maaf, dan mungkin, selamat tinggal. Sekarang hanya aku dan Rendra yang tersisa. Kamu butuh istirahat, katanya. Aku antar kamu ke kamar tidur. Siang nanti, setelah semua laporan awal selesai, aku akan antar kamu ke ibumu. Aku mengikuti ke kamar kecil, tapi tidur adalah hal mustahil. Aku berbaring, menatap langit-langit, mendengarkan suara kota yang mulai bangun. Di luar, matahari terbit seperti biasa, tak peduli bahwa hidupku baru saja berubah total. Hari itu adalah hari terpanjang dalam hidupku. Menunggu kabar. Pukul 11 siang, Rendra akhirnya mendapatkan izin. Kondisinya stabil. Masih lemah dan butuh infus, tapi sudah bisa diajak bicara pelan-pelan. Ayo. Perjalanan ke rumah sakit, sebuah rumah sakit pemerintah yang besar dan sibuk, dilakukan dengan mobil biasa. Kami masuk dari pintu belakang, melewati koridor yang sepi, naik lift ke lantai khusus yang dijaga ketat oleh 2 polisi berseragam. Jantungku berdebar kencang saat Rendra membukakan pintu kamar 407. Di sana, di balik tirai kain biru muda, terbaring seorang wanita kurus dengan selang infus di tangannya. Wajahnya pucat dan berkeriput, tetapi mata itu, mata yang sama yang selalu memandangku dengan penuh kasih. Ibu. Bisikku, air mata sudah menggenang. Matanya yang setengah terpejam terbuka lebar. Dinda? Nak, benar-benar kamu. Aku berlari, berlutut di samping tempat tidur, memegang tangannya yang dingin. Iya, Bu. Iya. Aku di sini. Ibu aman sekarang. Tangannya yang ringkih memegang erat tanganku. Mereka sudah pergi. Sudah ditangkap, Bu. Semuanya. David juga. David. Ibunya menghela napas. Dia, di akhir. Dia baik. Bawa air, obat. Aku tahu, Bu. Dia yang membantu menyelamatkan ibu. Ibu memejamkan mata, seolah melepas beban yang sangat berat. Di kampung, di balik pot bunga matahari, ada surat wasiat asli. Nenekmu titipkan ke notaris tua. Tanah itu, untukmu. Bukan untuk dijual. Untuk dirawat. Aku mengangguk, tak sanggup berkata-kata. Aku hanya memeluk tangannya, menempelkan wajahku di kulitnya yang tipis, menangis melepaskan semua beban. Akhirnya, setelah 2 bulan kegelapan, ibuku kembali. Dan meski luka-luka ini, baik fisik maupun batin, mungkin butuh waktu sangat lama untuk sembuh. Setidaknya kami bisa memulainya bersama. Dari jendela kamar rumah sakit, sinar matahari siang memasuki ruangan, menyinari wajah ibu yang sudah tertidur pulas, untuk pertama kalinya mungkin, tanpa rasa takut. Aku duduk di sampingnya, berjanji dalam hati. Tidak akan ada lagi yang memisahkan kami. Tidak akan ada lagi yang mengancam keluarga kami. Bab ini sudah berakhir. Dan besok, meski penuh dengan proses hukum, kesaksian, dan sisa-sisa trauma, setidaknya besok akan datang dengan ibuku di sisiku. Itu sudah lebih dari cukup. Minggu-minggu pertama setelah penyelamatan adalah masa-masa yang dijalani dalam kabut. Kabut antara lega dan trauma, antara kebebasan dan bayang-bayang masa lalu yang gelap. Ibuku, yang kini secara resmi bernama Ibu Sari, tinggal bersamaku di sebuah apartemen kecil sewaan yang disarankan Rendra untuk sementara waktu. Rumah kami bersama David, tentu saja, bukan lagi pilihan. Proses hukum telah menyita aset-aset yang terkait kasus, dan aku sendiri tak sanggup lagi menghirup udara di ruang yang dulu penuh kebohongan. Kondisi ibu lambat membaik. Tubuhnya, yang selama 2 bulan hanya disuapi roti basah dan air sesekali, perlahan mulai menerima nutrisi. Namun, luka di kakinya, akibat duduk terlalu lama di permukaan beton yang lembab, ternyata terinfeksi cukup parah dan memerlukan perawatan luka rutin yang menyakitkan. Tapi itu semua bukan yang terberat. Yang terberat adalah luka di dalam. Ibu sering terbangun tengah malam, terengah-engah, matanya melotot ketakutan. Terkadang dia berteriak memohon, "Jangan, saya sudah tanda tangani. Jangan sakitkan anak saya." Lain waktu, dia mendadak bungkam, duduk di tempat tidur sambil menatap kosong ke dinding selama berjam-jam,
seolah-olah dinding itu adalah pintu baja gudang yang tak lagi bisa dia buka. Mereka selalu menyalakan lampu putih terang, bisiknya suatu pagi, saat aku membopongnya ke kursi roda untuk ganti perban. Lalu menaruh kertas di depan saya. Tanda tangan, atau Dinda kami kirim ke tempat yang lebih buruk. Tangannya menggenggam lenganku, kuku-kuku yang tipis mencengkeram. Saya takut, nak. Saya takut untukmu. Aku di sini, Bu. Aku aman. Mereka sudah tidak bisa menyakiti kita lagi. Ku bicara pelan, berusaha meyakinkan, meski hatiku mendidih. Kemarahan. Itu adalah api yang terus membara di dadaku. Setiap kali melihat ibu mengerang kesakitan saat lukanya dibersihkan, setiap kali dia melompat ketakutan karena suara ketukan pintu, setiap kali matanya yang dulu cerah kini selalu waspada, api itu semakin membara. Kemarahan kepada Pak Handoko dan Bu Sandra yang tega menyiksa seorang perempuan tua. Kemarahan kepada sistem yang memungkinkan orang kaya dan berkuasa berpikir mereka bisa mengatur hidup dan mati orang lain. Dan ada kemarahan yang lebih rumit, lebih dalam, dan lebih menyakitkan. Kemarahan kepada David. David dibebaskan dengan tahanan kota setelah menjadi saksi kunci yang sangat kooperatif. Dia tinggal di sebuah unit apartemen lain, juga di bawah pengawasan. Ponselku seringkali berdering dengan panggilan atau pesan darinya. Dinda, bagaimana kondisi ibu hari ini? Aku ada rekomendasi dokter spesialis luka kronis. Aku tahu aku tidak berhak, tapi aku ingin tahu apakah kalian butuh sesuatu. Makanan, obat, apa saja. Aku minta maaf. Setiap hari, setiap jam. Itu tidak akan pernah cukup. Aku tidak pernah membalas. Kata-katanya terasa seperti tisu basah yang coba menyeka noda anggur merah di karpet putih. Sia-sia dan hanya menyebarkan bekasnya. Penyesalan di menit-menit terakhir tidak bisa menghapus 2 bulan sengsaranya ibuku, dan bulan-bulan kebohongannya padaku. Tapi suatu sore, saat aku pulang dari membeli kebutuhan ibu, dia sudah menunggu di lobi apartemen. Dia duduk di bangku taman kecil, wajahnya tertunduk, tubuhnya terlihat lebih kecil dari ingatanku. Aku tidak akan lama, katanya begitu aku mendekat, seolah bisa membaca keinginanku untuk langsung lewat. Aku cuma ingin kasih ini. Dia mengulurkan sebuah tas kecil berisi beberapa botol vitamin, salep antibiotik khusus, dan sebuah album foto tua. Album nenekmu, katanya, saat aku melihat dengan bingung. Waktu aku ke rumah ibu di kampung dulu, untuk meyakinkannya datang ke kota, dia kasih ini. Katanya, mau memperlihatkan foto-foto leluhur yang punya tanah itu. Agar aku paham sejarahnya, katanya. Suaranya tercekat. Dia percaya padaku, Dinda, dan aku mengkhianatinya. Aku menerima album itu. Sampulnya dari beludru biru yang sudah kusam. Di dalamnya, foto-foto hitam putih nenek dan kakek buyutku berdiri di atas tanah perbukitan yang sekarang menjadi rebutan. Ibu bicara tentang kamu terus waktu di gudang, lanjut David, matanya basah. Tentang waktu kecilmu yang nakal, tentang prestasimu di sekolah, tentang betapa bangganya dia padamu. Itu yang membuatku sadar bahwa yang aku bantu bukanlah sebuah aset atau rintangan. Dia adalah seorang ibu, seperti ibuku. Dan aku tidak ingin menjadi orang yang membuat anak seseorang menderita seperti kamu menderita. Aku menatapnya. Di balik penyesalan itu, apakah ada kepentingan lain? Apakah dia hanya mencoba memperbaiki citranya di pengadilan nanti? Apakah kau membantunya karena penyesalan, David? Atau karena itu strategimu untuk hukuman yang lebih ringan? Dia menghela napas, seperti orang yang ditikam. Aku tidak bisa membuktikan niatku padamu, Dinda. Dan kamu berhak tidak percaya. Tapi izinkan aku membantu, dengan cara apapun yang kamu izinkan. Untuk ibu, bukan untukku. Aku akhirnya mengangguk. Sekali, cepat. Kirim lewat kurir saja lain kali. Jangan datang langsung. Aku mengerti. Dia berdiri, hendak pergi, lalu berbalik. Persidangan pertama untuk kasus penculikan dan penganiayaan minggu depan. Aku akan bersaksi. Aku akan mengatakan semua yang mereka lakukan, termasuk ancaman, opsi B. Mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Aku janji.
Dia pergi, meninggalkanku berdiri di lobi dengan tas obat dan album tua di tangan. Di atas, ibu sudah bangun dari tidur siangnya. Aku menunjukkan album itu padanya. Tangannya yang bergetar membuka halaman demi halaman, dan untuk pertama kalinya sejak diselamatkan, senyum tipis yang tulus muncul di bibirnya. "Ini Nenek Darmi," bisiknya, menunjuk seorang perempuan dengan sanggul rapi. Dia yang menanam pohon jati pertama di perbatasan tanah. Bilang, tanah ini bukan untuk jadi uang, tapi untuk jadi akar. Akarnya hampir tercabut oleh keserakahan orang lain. Malam itu, setelah ibu tertidur, aku duduk di balkon apartemen kecil kami. Kota di bawah berkelap-kelip, dingin dan jauh. Ponselku berdering. Kali ini bukan David, tapi pengacara yang ditunjuk oleh lembaga bantuan hukum untuk mendampingi kami sebagai korban. "Ibu Dinda, besok ada pertemuan dengan jaksa penuntut. Mereka butuh pernyataan lengkap dari Ibu Sari tentang kondisi penahanan dan tekanan psikologis yang dialami. Apakah beliau sudah cukup kuat? Secara fisik, mungkin. Tapi secara mental." Aku memandang ke dalam, ke arah kamar tempat ibu tidur gelisah. Saya tidak yakin dia sanggup menghadapi pertanyaan yang mendetail. Kami akan sedetail dan selembut mungkin. Ini penting untuk tuntutan pidana. Semakin lengkap kesaksian, semakin kuat posisi kita. "Baik, kami akan datang." Menutup telepon, aku menyadapi kenyataan yang kejam. Untuk menuntut keadilan, ibu harus kembali membuka luka yang masih segar. Dia harus mengingat setiap detail horor yang dialaminya. Itu seperti menyuruh korban kebakaran masuk kembali ke gedung yang masih membara. Tapi kita harus melakukannya, agar api kemarahan yang membara di dadaku ini tidak menjadi sia-sia. Agar penderitaan ibu tidak hanya menjadi kenangan buruk, tapi juga menjadi alat untuk memastikan orang-orang yang melakukannya tidak akan pernah bisa mengulanginya lagi. Keadilan. Kata itu terasa besar, abstrak, dan jauh. Tapi untuk ibu yang kini hanya bisa berjalan 3 langkah sebelum kakinya bergetar lemas, keadilan adalah sesuatu yang sangat konkret. Bahwa orang-orang yang mengurungnya di kegelapan selama 2 bulan, juga harus merasakan kehilangan kebebasan mereka. Bahkan mungkin, untuk waktu yang lebih lama. Angin malam berhembus dingin. Aku merapatkan selimut di pundak. Di dalam, ibu bergumam dalam tidurnya. Perjalanan masih panjang. Duka masih mendalam. Kemarahan masih membara. Tapi setidaknya, kini kami tidak lagi sendirian melawan kegelapan. Kami punya hukum, seberat apapun prosesnya. Dan kami punya satu sama lain. Besok adalah hari pertempuran baru. Bukan dengan paksa atau tipu muslihat, tapi dengan kata-kata, fakta, dan keteguhan hati. Aku akan berada di samping ibu, memegang tangannya, seperti dulu dia selalu memegang tanganku saat aku ketakutan. Kami akan menghadapi ini bersama. Persidangan kasus penculikan dan penganiayaan Ibu Sari dibuka di pengadilan negeri dengan suasana muram dan tegang. Ruang sidang penuh, tidak hanya dengan jurnalis yang haus berita sensasional tentang jatuhnya pengusaha ternama, tetapi juga dengan wajah-wajah tak dikenal yang mungkin adalah rekan bisnis, mantan karyawan, atau penasaran biasa. Pak Handoko dan Bu Sandra duduk di kursi terdakwa, dikawal 2 petugas. Mereka mengenakan kemeja dan blus sederhana, jauh dari kesan glamor yang biasa mereka pancarkan. Wajah Pak Handoko tampak keras, seperti patung batu yang menolak hancur. Bu Sandra, sebaliknya, tampak menua 10 tahun. Riasannya tidak bisa menutupi lingkaran hitam dalam dan garis-garis kecemasan di dahi. David duduk di kursi saksi, terpisah, menunduk, menghindari tatapan siapapun, termasuk tatapanku dari bangku korban di sisi lain ruangan. Ibu duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku, dingin dan berkeringat. Dia mengenakan kebaya sederhana, rambutnya disisir rapi. Dia tampak kecil dan rapuh di ruang besar itu. Aku terus membisikkan penguatan padanya. "Santai saja, Bu. Kita hanya akan mengatakan yang benar." Jaksa penuntut umum, seorang wanita berusia sekitar 40 tahun dengan wajah serius dan suara yang jernih, membuka dengan pembacaan dakwaan yang panjang. Setiap pasal, setiap dugaan kejahatan, penculikan, penganiayaan berat, pemerasan dengan ancaman kekerasan, percobaan pembunuhan dengan opsi B,
terdengar seperti palu godam yang menghantam ruangan. Suara Bu Sandra mendadak terisak saat kata, "Percobaan pembunuhan," disebutkan. Sidang hari pertama itu fokus pada pembuktian alat bukti. Jaksa memperlihatkan foto-foto kondisi gudang yang gelap dan lembab, foto luka dekubitus di kaki ibu yang diambil tim medis, rekaman suara dari kamera tersembunyi David, serta dokumen-dokumen palsu yang ditemukan di brankas. Pengacara pembela keluarga Handoko, seorang pria bermata tajam dengan kacamata desainer, mencoba membantah dengan menyatakan bahwa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan kliennya yang memerintahkan penculikan, dan bahwa David sebagai saksi memiliki konflik kepentingan karena ingin mengurangi hukuman atas dirinya sendiri. Namun, pukulan telak datang di sidang hari ketiga, saat giliran ibu memberikan kesaksian. Aku menuntunnya ke kursi saksi, tangannya bergetar hebat. Saat diminta menceritakan kejadian, suaranya hampir tidak terdengar. Hakim memintanya untuk berbicara lebih keras. "Ibu Sari, mohon ceritakan pada majelis apa yang terjadi sejak Anda dibawa dari kampung," pinta jaksa dengan suara lembut. Ibu menarik napas dalam, memandangku sejenak. Aku mengangguk, memberi semangat. Lalu, dengan suara yang pelan namun semakin jelas, dia mulai bercerita. "Mereka, David, menantu saya, menjemput saya. Bilang Dinda sakit dan dirawat di rumah sakit di kota. Saya panik, langsung ikut." Suaranya tercekat. "Tapi bukan ke rumah sakit. Mobil masuk ke rumah besar ini. Saya dibawa ke ruang tamu. Lalu mereka tunjukkan foto-foto Dinda di tempat kerja, di pasar. Pak Handoko bilang, kalau saya tidak mau kerja sama menandatangani surat penyerahan tanah warisan, Dinda bisa mengalami kecelakaan seperti di foto-foto itu." Teriakan lirih Bu Sandra memecah kesunyian. "Itu tidak benar. Kami tidak pernah." "Harap tenang," bentak hakim. Ibu terus melanjutkan, dengan detail yang membuat bulu kuduk berdiri. Dia menceritakan bagaimana dia dimasukkan ke gudang, bagaimana lampu putih terang selalu dinyalakan agar dia tidak bisa membedakan siang dan malam, bagaimana makanan hanya diberikan sekali sehari, kadang tidak diberikan sama sekali jika dia menolak menandatangani. Dia menceritakan rasa haus yang menyiksa, rasa dingin dari lantai beton, dan yang paling menghancurkan, rasa takut yang konstan bahwa mereka akan menyakitiku. Setiap kali saya menolak, mereka akan perlihatkan video Dinda yang diambil dari jauh, lagi belanja, lagi keluar dari kantor. Lalu mereka bilang, "Besok, mungkin mobilnya bisa tabrakan." Air mata ibu mengalir deras, namun suaranya tiba-tiba keras dan penuh keyakinan. "Saya lebih takut untuk anak saya daripada untuk diri saya sendiri. Tapi saya tahu, tanah itu warisan leluhur, untuk dijaga, bukan untuk dijual pada orang serakah. Jadi saya tahan meski kaki saya sakit, meski kepala saya pusing, sampai akhirnya Dinda menemukan saya." Ruang sidang sunyi sejenak, lalu riuh rendah bisikan penuh amarah dan iba. Jurnalis mengetik dengan cepat. Aku menutup wajah, tak sanggup melihat penderitaan yang tergambar jelas di setiap kata ibu. Saksi berikutnya adalah David. Saat dia bersumpah, dia tidak bisa menatap mata orang tuanya. Kesaksiannya melengkapi dan menguatkan cerita ibu. Dia mengaku mengetahui rencana sejak awal, mengaku telah berbohong padaku, dan dengan detail menjelaskan peran masing-masing orang tuanya. Dia menyebut nama dokter yang bersekongkol, pengacara yang memalsukan dokumen, dan 2 preman bayaran yang bertugas menjaga. "Dan opsi B?" tanya jaksa. David memejamkan mata. "Itu adalah rencana untuk menyuntikkan sesuatu yang akan menyebabkan gagal ginjal akut pada Ibu Sari, sehingga meninggal dengan penyebab alami. Dokumen medis palsu sudah disiapkan. Mereka akan melakukannya jika ibu tetap tidak menandatangani dalam waktu 48 jam." Keributan pecah di ruang sidang. Bu Sandra menjerit histeris, "Kau mengada-ada. Kau ingin menyelamatkan dirimu sendiri." Hakim mengetukkan palu berkali-kali. "Diam, atau akan saya keluarkan dari ruangan." Namun, karma tidak hanya bekerja di ruang sidang. Di luar, dampak dari kasus ini mulai menghancurkan sisa-sisa kerajaan, keluarga Handoko. Karma di media pemberitaan, di media massa dan media sosial begitu gencar dan tak kenal ampun. Foto-foto lama keluarga Handoko yang glamor di pesta amal dibandingkan dengan foto bukti gudang pengap tempat ibu dikurung.
Perusahaan-perusahaan mitra bisnis mulai menarik diri satu persatu, takut tercemar reputasinya. Tagar Handoko koruptor dan keluarga penjara menjadi trending, disertai kutipan-kutipan pedas dari kesaksian ibu. Karma di bisnis saham perusahaan keluarga Handoko, PT Handoko Multi Property, terjun bebas. Bursa Efek menghentikan perdagangan sementara, suspensi, karena goncangan hebat. Investor beramai-ramai menarik dananya. Proyek-proyek besar yang sedang dalam tender tiba-tiba dialihkan ke pesaing. Raja properti itu kini melihat kerajaannya runtuh dalam hitungan minggu. Karma di lingkaran sosial keluarga mereka yang dulu menjadi pusat perhatian di klub-klub eksklusif dan acara amal, kini dikucilkan. Tidak ada undangan yang datang. Teman-teman dekat tiba-tiba sibuk. Bahkan, beberapa kerabat jauh mulai mengeluarkan pernyataan di media sebagai bentuk keprihatinan dan kekecewaan, seolah ingin memutuskan hubungan sejelas-jelasnya. Dan Karma yang paling pribadi, datang saat giliran tetangga-tetangga di perumahan mewah mereka diwawancarai diam-diam oleh media. Keluarga itu memang selalu angkuh, kata seorang tetangga yang disamarkan wajahnya. Mereka pikir aturan tidak berlaku untuk mereka. Lihatlah sekarang. Di sidang hari terakhir untuk babak pembuktian, datanglah pukulan pamungkas yang tak terduga. Seorang saksi baru yang dihadirkan jaksa, seorang mantan sopir keluarga Handoko yang dipecat setahun lalu karena menolak menjadi kurir suap. Dia memberikan kesaksian bahwa Bu Sandra pernah dengan santai bercerita, bertahun-tahun lalu, tentang penghilangan seorang paman dari pihak Ibu David yang juga menentang bisnis keluarga. Bu Sandra bilang, kadang warisan butuh pengorbanan, dan beberapa anggota keluarga adalah pengorbanan yang diperlukan. Kesaksian itu seperti petir di siang bolong. Itu menunjukkan pola. Ini bukan pertama kalinya. Ini adalah modus operandi. Wajah Pak Handoko yang selama ini seperti batu, akhirnya retak. Dia menunduk, bahunya terlihat runtuh. Bu Sandra tidak lagi menjerit. Dia hanya terduduk lemas, seperti semua energi dan kepalsuannya telah terkuras habis. Hakim menunda sidang. Putusan akan dibacakan 2 minggu kemudian. Keluar dari gedung pengadilan, kami diserbu jurnalis. Aku melindungi ibu dengan tubuhku, berusaha menerobos. Seorang reporter wanita menyodorkan mikrofon. Ibu Dinda, apa harapan Anda untuk putusan nanti? Aku berhenti sejenak, memandang kamera. Ibu menggenggam lenganku. Kami hanya ingin keadilan, kataku, suaraku tegas meski lelah. Bukan untuk balas dendam, tapi agar tidak ada lagi ibu, anak, atau keluarga lain yang mengalami ini. Agar yang kuat tidak seenaknya menindas yang lemah. Terima kasih. Kami masuk ke mobil yang disediakan lebih. Di dalam mobil, ibu menangis dengan lepas, melepaskan semua tekanan yang menumpuk selama persidangan. Sudah selesai, Bu, bisikku, memeluknya. Bagian tersulit sudah lewat. Dia mengangguk, menghapus air matanya. Mereka terlihat hancur. Ya, Nak. Ayah David, tanyaku. Terkejut ibu menunjukkan belas kasihan. Ibu memandang ke jendela. Bukan kasihan, tapi melihat bagaimana keserakahan akhirnya meruntuhkan mereka sendiri. Semua yang mereka bangun, nama baik, kekayaan, kekuasaan hancur karena keserakahan akan tanah yang bukan hak mereka. Itu adalah pelajaran yang mahal. Dan memang, karma sedang bekerja dengan caranya yang sempurna. Mereka yang mencoba mengambil segalanya dengan paksa, akhirnya kehilangan segalanya. Mereka yang mengurung orang lain dalam kegelapan, kini menunggu hari-hari mereka sendiri di balik terali besi yang jauh lebih kokoh. Saat mobil membawa kami pulang ke apartemen kecil kami yang aman, aku memandangi kota. Ada kelegaan. Tapi juga ada kesedihan yang mendalam untuk semua yang telah hilang. Kepercayaan, pernikahan, ilusi tentang keluarga. Namun, di antara reruntuhan itu, ada sesuatu yang tumbuh. Kekuatan baru dari ibu yang selamat, dan tekadku untuk memastikan bahwa penderitaan kami tidak sia-sia. Karma mungkin sudah mulai beraksi, tetapi perjalanan kami untuk sepenuhnya bebas dari bayangan ini masih panjang. Dan kami akan menjalaninya, satu langkah pada satu waktu. Hari pembacaan putusan sidang kasus penculikan dan penganiayaan akhirnya tiba. Suasana di pengadilan negeri terasa lebih muram dan lebih tegang dari hari-hari sebelumnya.
Udara seolah padat oleh antisipasi dan dendam yang belum tersalurkan. Aku duduk di samping ibu, memegang erat tangannya yang dingin. Dia mengenakan kebaya berwarna krem, tampak lebih tenang, seolah telah menemukan semacam kedamaian setelah mengungkapkan semua penderitaannya di hadapan hukum. Di kursi terdakwa, Pak Handoko dan Bu Sandra tampak seperti cangkang kosong dari diri mereka yang dulu. Seragam tahanan berwarna coklat muda yang mereka kenakan seolah lebih cocok dengan aura kekalahan yang memancar dari tubuh mereka. Matanya kosong, menatap ke depan tanpa fokus. Pengacara mereka duduk dengan bahu turun, berkas-berkas tertutup di depannya. David duduk terpisah, dikawal seorang petugas. Dia telah memberikan kesaksian yang menghancurkan bagi orang tuanya, dan kini dia menunggu nasibnya sendiri. Tatapannya sesekali mencuri pandang ke arah kami, penuh dengan rasa bersalah yang tak terbendung. Hakim ketua, seorang lelaki berusia 50-an dengan wajah berwibawa dan suara berat, memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah duduk, dia membuka berkas tebal di hadapannya. Majelis hakim telah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh semua alat bukti, kesaksian saksi, dan pembelaan dari kedua belah pihak dalam perkara pidana dengan terdakwa Handoko Wisnubroto dan Sandra Dewi. Suara hakim bergema di ruangan yang sunyi. Dengan ini, majelis akan membacakan pertimbangan hukum dan putusan. Aku menahan napas. Ibu memejamkan mata. Hakim mulai merinci satu persatu. Dia menyebutkan bagaimana fakta-fakta terbukti secara sah dan meyakinkan. Penculikan Ibu Sari dengan tipu muslihat, pengurungan di gudang selama 60 hari, penganiayaan dalam bentuk kekurangan makanan, air, dan perawatan medis yang menyebabkan luka fisik dan trauma psikis berat. Dia menyebut upaya pemerasan dengan ancaman pembunuhan terhadap Dinda. Dia bahkan menyentuh rencana, opsi B, meski karena tidak terlaksana, dikategorikan sebagai percobaan pembunuhan dengan penyertaan. Lalu, tibalah pada bagian yang membuat seluruh ruangan terhenyak. Namun, dalam pemeriksaan lebih lanjut selama persidangan, dan berdasarkan kesaksian dari saksi mantan sopir keluarga, Tardi, muncul fakta baru yang mengharuskan kejaksaan melakukan penyelidikan tambahan, lanjut hakim. Majelis telah menerima dan mempertimbangkan laporan kejaksaan yang mengungkap keterkaitan kasus ini dengan dugaan kasus hilangnya seorang warga negara 10 tahun yang lalu, yaitu almarhum Suryanto, paman dari pihak Ibu Sandra Dewi. Suara desahan dan bisikan memenuhi ruangan. Kamera-kamera jurnalis berputar cepat ke arah Bu Sandra yang tiba-tiba duduk tegak, wajahnya pucat membiru. Berdasarkan keterangan saksi Tardi dan beberapa saksi pendukung lainnya, serta dokumen-dokumen keuangan yang ditemukan dalam penggeledahan tambahan, terdapat indikasi kuat bahwa almarhum Suryanto, yang saat itu menentang pengambil alihan tanah miliknya untuk proyek keluarga terdakwa, menghilang secara misterius setelah diancam. Mayatnya ditemukan seminggu kemudian di sungai dengan diagnosa tenggelam, meski keluarga almarhum menyaksikan karena almarhum adalah perenang yang handal. Bu Sandra mendadak berteriak, suaranya parau dan putus asa. Itu bohong. Dia minum. Dia jatuh. Harap tenang, bentak hakim, dan petugas segera mendekati Bu Sandra. Hakim terus membacakan, tak terganggu. Bukti-bukti baru ini, meski akan diproses dalam berkas terpisah, menunjukkan pola atau modus operandi yang serupa dari terdakwa, menggunakan penculikan, ancaman, dan kekerasan untuk menguasai aset orang lain. Pola ini memperberat pertimbangan majelis terhadap sifat jahat dan berbahaya dari perbuatan terdakwa. Rahasia lama keluarga itu akhirnya terbongkar di depan umum. Aku melihat David. Dia menunduk sangat dalam, seperti malu bukan kepalang. Ternyata, ini bukan pertama kalinya. Keluarganya memang memiliki sejarah gelap. Ibu memegang tanganku lebih erat, napasnya berat. Hakim kemudian beralih ke pertimbangan hukum. Dia menyebut unsur-unsur pidana yang terpenuhi, tiada alasan pemaaf atau penghapus pidana, serta pidana tambahan. Suaranya tegas dan tak terbantahkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim mengadili, menyatakan terdakwa Handoko Wisnubroto dan Sandra Dewi bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan subsidiar. Kepala Bu Sandra terkulai di bahunya. Pak Handoko tetap membatu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Handoko Wisnubroto dengan hukuman penjara selama 22 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah,
5 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sandra Dewi dengan hukuman penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 3 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Selain itu, memerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian material dan imaterial kepada korban Ibu Sari sebesar 1.500.000.000 rupiah, dan kepada korban Dinda sebesar 500 juta rupiah. Terdakwa tetap ditahan. Palu diketuk. Duk. Selesai. Resmi. Kebisingan langsung memecah ruangan. Jurnalis berhamburan, petugas membimbing kedua terdakwa yang kini menjadi terpidana untuk berdiri. Bu Sandra seperti orang linglung, harus dituntun. Pak Handoko berjalan dengan langkah gontai. Namun sesaat sebelum keluar, dia menoleh, mencari sesuatu. Matanya yang redup bertemu dengan mata David. Ada sesuatu yang melintas di sana. Kekecewaan? Kebencian? Penyesalan? Mungkin campuran semuanya. Lalu dia menghilang di balik pintu. David sendiri akan menghadapi sidang terpisah sebagai pelaku yang bekerja sama nantinya, dengan tuntutan yang jauh lebih ringan karena jasanya sebagai saksi pelaku, justice collaborator. Kami dibantu pengacara lebih untuk keluar melalui pintu samping, menghindari kerumunan wartawan. Namun, di lorong yang sepi, David menghampiri kami. Dia diizinkan petugas untuk berbicara sebentar. "Ibu, Dinda," katanya, suaranya hancur. "Selamat untuk keadilan yang kalian dapatkan." Ibu memandanginya lama. Lalu, dengan suara yang lembut namun jelas, dia berkata, "Kamu memilih jalan yang benar di akhir, David. Itu yang penting. Semoga kamu bisa belajar dari ini dan menemukan kedamaian." David mengangguk, air mata menetes. "Aku tidak akan pernah bisa membayar semua ini. Tapi, terima kasih, Ibu." Dia lalu menatapku. "Dinda, aku melepasmu. Surat cerai sudah aku tanda tangani dan serahkan ke pengacaraku. Prosesnya akan dipermudah. Kamu bebas." Dia tidak menunggu jawabanku. Dia membalikkan badan dan berjalan pergi diiring petugas, meninggalkan kami di lorong yang sunyi. Pelepasan terakhirnya terasa seperti penutup yang pahit namun diperlukan. Aku menarik napas dalam. Rasanya aneh. Bukan bahagia, bukan sedih. Lebih seperti kelegaan yang sangat dalam setelah angin badai yang panjang akhirnya berlalu. "Pulang, yuk, Bu," bisikku. "Semuanya sudah selesai." Ibu mengangguk, memandangiku. "Ya, Nak, ayo pulang." Di dalam mobil, dalam perjalanan kembali ke apartemen, Ibu berkata pelan, "Tanah warisan kita, tetap kita. Ya, Nak." "Iya, Bu. Sepenuhnya. Mereka tidak bisa menyentuhnya lagi. Kita jaga baik-baik. Seperti pesan nenek. Menjadi akar, bukan jadi uang." Aku tersenyum, memegang tangannya. "Kita jadikan kebun, Bu. Seperti dulu Ibu suka. Kebun bunga matahari yang luas." Senyum tipis menghias wajah Ibu. Untuk pertama kalinya sejak diselamatkan, senyum itu mencapai matanya. Bunga matahari, itu bagus. Selalu menghadap matahari. Hari itu, keadilan bukan hanya datang dalam bentuk hukuman penjara yang panjang. Keadilan juga datang dalam bentuk terbongkarnya rahasia paling gelap, yang memberi makna dan bobot lebih pada penderitaan kami. Keadilan datang dengan pengakuan dari hukum bahwa kami, korban, berhak mendapatkan penggantian dan kehidupan yang damai. Dan keadilan, yang paling penting, datang dengan kebebasan. Kebebasan dari rasa takut. Kebebasan untuk memulai lagi. Saat malam tiba, dan kami duduk di balkon apartemen kecil kami, menatap lampu-lampu kota, aku tahu perjalanan panjang pemulihan masih di depan. Tapi setidaknya, kami tidak lagi berjalan di dalam kegelapan gudang. Kami berjalan di bawah langit terbuka, dengan matahari, atau bulan, sebagai pemandu. Bab terkelam dalam hidup kami telah berakhir. Dan bab baru, meski penuh dengan bekas luka dan kenangan pahit, adalah bab yang kami tulis sendiri. Dengan kebenaran, dengan kehormatan, dan dengan cinta sesama yang tulus,
antara seorang ibu dan anak perempuannya. 3 tahun berlalu. Fajar di perbukitan kampung Cempaka itu selalu istimewa. Kabut putih menyelimuti lembah, lalu secara perlahan tersibak oleh sinar matahari jingga yang menyembul dari balik gunung. Dari beranda rumah kayu sederhana yang baru saja diperbaiki, pemandangan itu terhampar seperti lukisan hidup setiap pagi. Aku berdiri di beranda, menyeruput teh hangat dari cangkir tanah liat. Udara pagi yang sejuk dan beraroma tanah basah serta dedaunan menusuk paru-paru, membersihkannya dari sisa-sisa kenangan pengap kota dan ruang sidang. "Dinda, bantu ibu bawa ini." Suara ibu dari dalam rumah terdengar kuat, bertenaga. Aku tersenyum. Melihat perubahannya selalu menjadi keajaiban pagiku. Ibu Sari, dengan topi lebar pelindung matahari, muncul dari dapur membawa nampan berisi kue-kue tradisional, nagasari dan lemper. "Untuk acara nanti?" tanyaku, mengambil nampannya. "Iya, untuk peresmian taman bacaan. Biar anak-anak semangat datang." Matanya berbinar, penuh semangat yang dulu nyaris padam. Rumah kayu warisan nenek ini bukan lagi rumah yang sunyi dan berdebu. Setelah proses hukum selesai dan uang pengganti kerugian cair, kami memutuskan untuk tidak kembali ke kota. Kami merenovasi rumah ini, memperluasnya sedikit, dan yang terpenting, memfokuskan hidup pada tanah yang nyaris direnggut dari kami. Tanah seluas 5 hektar di perbukitan itu tidak kami jual, meski tawaran dari pengembang datang berkali-kali dengan angka yang fantastis. Seperti pesan nenek, tanah ini adalah akar. Kami jadikan ia bernyawa. 2 hektar kami tanami dengan kebun bunga matahari organik. Bunga-bunga kuning cerah itu bukan hanya indah dipandang, tetapi bijinya kami jual secara online dan ke pasar-pasar lokal, menjadi sumber penghidupan yang cukup. 1 hektar kami sisihkan untuk hutan kecil yang dilestarikan, tempat kami menanam kembali pohon-pohon asli. Dan di tanah yang tersisa, tepat di samping rumah, berdiri sebuah bangunan sederhana tapi kokoh, Taman Bacaan, Sinar Kejora. Inisiatif itu muncul dari ibu. "Aku ingin anak-anak di sini jangan hanya mikirin jadi TKI atau buruh kota. Mereka harus punya mimpi lebih tinggi, dan mimpi butuh buku," katanya suatu hari. Dengan sisa uang pengganti kerugian dan donasi dari teman-teman lama serta organisasi peduli pendidikan, bangunan itu berdiri. Koleksi bukunya masih terbatas, tapi setiap minggu bertambah, sumbangan dari banyak orang yang terinspirasi oleh cerita kami. Perjalanan 3 tahun ini tidak mulus. Pemulihan ibu tidak instan. Masih ada malam-malam di mana dia terbangun ketakutan, atau saat hujan deras, suaranya gemetar mengingat suara rintik hujan di atap seng gudang. Tapi kini, dia punya cara mengatasinya, berkebun. "Tanah itu menyembuhkan," katanya. Tangannya yang dulu hanya gemetar memegang gelas, sekarang kuat mencangkul dan menanam. Aku sendiri menjalani proses perceraian dengan David dengan tenang. Putusan pengadilan memutuskan ikatan itu. David, setelah sidangnya sendiri, divonis 3 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun karena perannya sebagai justice kolaborator. Dia menjalani masa percobaannya dengan bekerja di sebuah LSM yang menangani konflik agraria, sebuah ironi yang pahit tapi mungkin tepat. Kami tidak pernah bertemu lagi setelah di lorong pengadilan dulu. Kabar terakhir dari Rendra, David pindah ke kota lain, hidup sederhana, dan aktif dalam gerakan anti korupsi. Mungkin itu carinya menebus kesalahan. Aku berharap dia menemukan kedamaian. Terkadang, di keheningan malam, aku masih merasakan sisa-sisa amarah dan rasa sakit. Tapi itu tidak lagi menguasai. Aku telah belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar bebaskan dari belenggu masa lalu. "Bu Dinda, Bu Sari." Suara riang anak-anak kecil memecah kesunyian pagi. Beberapa anak dari dusun tetangga, dengan seragam sekolah yang masih rapi, sudah berkumpul di depan taman bacaan. Mereka adalah pengunjung tetap, bahkan sebelum resmi dibuka. "Sebentar, Nak, Ibu keluarin bukunya," sahut ibu, masuk ke dalam dengan langkah cepat yang membuatku tersenyum. Hari ini adalah hari peresmian Taman Bacaan. Undangan sederhana sudah disebar. Tak disangka, tamu-tamu mulai berdatangan. Tak hanya warga kampung dan pejabat desa, tapi juga beberapa wajah yang tak kuduga. Sebuah mobil sederhana berhenti. Dari dalamnya keluar Rendra,
teman penyidik KPK dulu, kini dengan pangkat yang lebih tinggi. Di sampingnya, seorang perempuan, istrinya, mungkin. Dia menyalami kami hangat. Keren sekali, Dinda, Ibu Sari. Dari kasus yang suram, kalian ciptakan sesuatu yang sangat terang, katanya, memandangi bangunan dan kebun bunga matahari. Tak lama kemudian, sebuah sepeda motor tua mendatangi. Penunggangnya melepas helm, dan aku terkejut. Itu adalah Bu Surti, tetangga lama ibu di kampung yang dulu ketakutan dan bingung saat ibu hilang. Ternyata, selama ini dia merasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih. Sari, Dinda, maafkan saya dulu, katanya dengan mata berkaca-kaca. Ibu tidak punya salah apa-apa, Bu, peluk Ibu Sari. Ayo masuk, kita minum teh. Acara peresmian berlangsung sederhana namun hikmat. Kepala desa memotong pita. Ibu Sari, dengan suara yang jelas dan penuh wibawa, berpidato singkat. Rumah ini pernah sepi. Tanah ini hampir hilang. Tapi hari ini, kita isi dengan suara anak-anak, dengan harapan. Karena buku, seperti bunga matahari, selalu mencari cahaya. Mari kita bersama-sama mencari cahaya ilmu. Sore hari, setelah tamu-tamu berangsur pulang dan anak-anak asyik membaca di teras, aku dan ibu duduk di bangku panjang menghadap ke arah kebun bunga matahari. Matahari sore menyinari bunga-bunga yang mulai merunduk, memancarkan warna keemasan. Puas, Bu? Tanyaku, memegang bahunya. Dia mengangguk, senyumnya tenang dan dalam. Sangat, Nak. Dulu, di gudang yang gelap itu, yang kuharapkan cuma satu, melihat wajahmu lagi dan bisa bernapas udara bebas. Sekarang, aku punya lebih dari itu. Aku punya tujuan. Aku punya cara untuk berterima kasih pada kehidupan yang kedua kalinya ini. Aku memandangnya. Di wajahnya yang berkeriput oleh usia dan penderitaan, kini bersinar ketenangan dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Dia bukan lagi korban yang tersudut. Dia adalah seorang penyintas, seorang pekebun, seorang pendiri taman bacaan. Dia adalah ibuku. Tanah ini akhirnya menjadi akar. Ya, Bu. Bukan cuma untuk kita, tapi untuk banyak orang. Betul, Nak. Itulah warisan sejati. Bukan yang bisa digenggam dan dijual, tapi yang ditanam, disirami, dan dibagikan. Angin sore berhembus, membawa wangi bunga matahari dan suara tawa anak-anak dari taman bacaan. Sebuah rasa syukur yang mendalam mengisi dadaku. Perjalanan kami dimulai dengan kegelapan, penculikan, dan pengkhianatan. Itu meninggalkan bekas luka yang dalam. Tapi dari reruntuhan itu, kami tidak membangun istana kebencian atau penjara dendam. Kami memilih untuk menanam kebun. Memilih untuk membangun rumah bagi buku-buku dan mimpi anak-anak. Mereka yang mencoba mengurung kami dalam kegelapan, kini hidup dalam kurungan yang mereka ciptakan sendiri. Karma telah bekerja dengan sempurna. Sedangkan kami bebas. Bukan hanya secara fisik, tapi juga jiwa. Fajar baru benar-benar telah tiba. Bukan hanya fajar di langit perbukitan Kampung Cempaka, tapi fajar dalam hidup kami berdua. Sebuah awal yang ditulis dengan pilihan-pilihan kami sendiri, untuk memaafkan, untuk tumbuh, untuk memberi. Dan di bawah langit yang semakin jingga itu, sambil tangan ibu menggenggam tanganku, aku tahu dengan pasti, kami telah menang. Bukan dengan balas dendam, tapi dengan kebangkitan. Dan kemenangan semacam itulah yang paling abadi.